Emperor's Domination Chapter 91. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 91 Bab 91, Siput 1. Itu adalah perjuangan untuk Nan Huairen yang jatuh dan tuannya untuk berdiri. Ketika Li Xuangyan berdiri dengan kokoh, wajahnya juga pucat pasi. Ledakan abadi dari sebelumnya benar-benar menakutkan. Di bawah cahaya ini, tidak peduli apakah itu seorang bangsawan kerajaan, makhluk tercerahkan, suci kuno, atau bahkan raja surgawi, mereka hanyalah semut dan serangga. 1. Pada saat ini, Nan Huairen dan tuannya kagum, menyaksikan Li Qiye. Mereka akhirnya mengerti, pada saat ini, bahwa Li Qiye adalah cara hidup yang menakutkan di luar imajinasi mereka. Kamu berani melihat lautan pengetahuanku dan mencari di dalam ingatanku. Hal ini tidak bisa membedakan kehidupan dari kematian. Petik 2. Ekspresi Li Qiye sedingin dulu. Meskipun tubuhnya tidak lagi memiliki aura kaisar immortal yang mengamuk, pada saat ini, dia masih menyebabkan orang lain menggigil tanpa kedinginan, seolah-olah dia adalah kaisar immortal besar yang tidak dapat ditantang. Asal-usul siput raksasa itu menghancurkan surga, tapi sayangnya, dia benar-benar tidak seharusnya mencoba melihat ke dalam lautan pengetahuan Li Qiye. Sejak era Desolate dari dulu, Li Qiye jatuh ke surga Demon Grotto, dan jiwanya tersedot keluar untuk disempurnakan menjadi Dark Rock. Setelah itu, dia tanpa sadar dipanggil kembali ke Heaven Demon Grotto, dan ingatannya dibaca oleh keberadaan di dalam. Tidak lama kemudian Li Qiye memiliki kapasitas yang cukup untuk menghitung terhadap seluruh dunia. Dia mendapatkan bantuan dari orang bijak abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk merencanakan melawan Heaven Demon Grotto dan lolos dari membaca pikiran. Sejak saat itu, ketakutan paling menakutkan dari Li Qiye adalah lautan pengetahuannya dibuka oleh orang lain dan ingatannya terbaca. Setelah dia mendapatkan kekuatan dan mampu menumbuhkan kaisar immortal, dia sekali lagi memperkuat jiwanya, lautan pengetahuan, dan kenangan. Dapat dikatakan bahwa jiwanya, nasib sejati, lautan pengetahuan, dan ingatan diperkuat oleh kaisar immortal. Tidak hanya kaisar abadi Minren, tetapi juga kaisar abadi Suesi, kaisar abadi Tunri, kaisar abadi Bami, dan bahkan Raja Naga Hitam semua memperkuat ingatannya. 2. Jika ada yang menyentuh lautan pengetahuan atau ingatannya, itu akan setara dengan menyentuh bala bantuan yang ditetapkan oleh kaisar immortal. Mereka benar-benar akan ditekan oleh penguatan abadi. Apa artinya ini selain dirinya sendiri? Tidak ada orang lain yang bisa membaca lautan pengetahuan atau ingatannya, bahkan kaisar immortal. Ini adalah hasil dari dia mengambang selama jutaan tahun, dan buah dari usaha keras di seluruh era. Dia mampu bertahan melawan satu hal yang paling dia takuti. Hari ini, siput yang tidak sadar ini berani menggunakan metode yang saleh untuk membaca kenangan Li Qiye. Ini, tanpa ragu, mencari kematiannya sendiri. Seret dia kembali ke sini. Akhirnya, Li Qiye memerintahkan. Pelindung Mo dan muridnya sibuk mengikuti perintah dan pergi. Setelah setengah hari, dengan suara gemuruh yang keras, mereka akhirnya menyeret siput raksasa itu kembali, seolah-olah mereka sedang menyeret gunung kecil. Siput raksasa yang terseret di depan Li Qiye tidak bergerak. Kakak tertua, apakah dia sudah mati? Nan Huairen menyeretnya ke sini dan bertanya. Aku hanya sementara waktu menyelamatkan hidupnya. Itu akan tergantung pada penampilannya. Petik 2. Li Qiye memerintahkan. Ambil panci dan obat-obatan. Lalu masak dia. Pelindung Mo dan muridnya segera mengambil panci besar dari penyimpanan sihirnya, dan mereka melemparkan semua ramuan obat di dalamnya. Mereka memasukkan siput raksasa juga. Tidak butuh waktu lama sebelum air dalam panci mulai mendidih, dan semua obat menjadi ramuan obat. Pada saat ini, siput raksasa itu perlahan tapi akhirnya sadar kembali. Meskipun dia bangun, dia tidak bisa bergerak karena penindasan kaisar immortal. Pada saat ini, dia adalah daging di atas talenan, meninggalkan Li Qiye untuk melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Kamu, siapa kamu? Terendam dalam panci, ia berjuang agar tentakelnya mencapai di luar air. Dia membuka matanya yang besar untuk melihat Li Qiye. Matanya dipenuhi dengan ngeri. Ingatan orang ini dilindungi oleh kaisar abadi. Siapa sebenarnya dia? Melihat bocah 14 tahun di depannya, masalah ini tidak mungkin dipahami. Era kaisar abadi terakhir adalah 30.000 tahun yang lalu. Berbicara secara logis, bocah di depannya ini pada dasarnya tidak bisa bertemu dengan kaisar abadi. Namun, bocah lelaki sebelum dia ini jelas tidak hanya bertemu dengan kaisar abadi. Perlindungan di dalam lautan pengetahuan bocah itu menekannya hanya dalam sekejap. Kesan ini meninggalkan bekas yang berat baginya, benar-benar tidak bisa dilawan. Di bawah kekuatan absolut ini, ketakutan di bagian terdalam dari jiwanya menyadari bahwa itu hanya bisa dari seorang kaisar abadi. Siapa aku tidak lagi penting. Kamu telah melanggar batas tabu aku yang paling penting. Petik 2.
Pada saat ini, ekspresi Li Qiye jauh lebih baik, dan dia perlahan berbicara. Tanpa sadar, saat ekspresi Li Qiye menjadi normal, tiga lainnya menghela napas lega. Ketika Li Qiye marah, mereka merasakan batu besar mengambil napas mereka, seperti kaisar immortal yang marah, menanamkan ketakutan ke dalam jiwa mereka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, siput raksasa tahu bahwa masalah akan datang, dan dia bertanya ke semua warna. Li Qiye dengan santai berkata, apa lagi yang ada selain memasakmu di panci? Kamu memberitahu aku apa yang aku lakukan. Memasak darah umur panjang kamu, dan pada saat yang sama, memasak sup siput yang enak untuk memudahkan kita di bawah terik matahari ini. Mereka belum pernah mencicipi atau mencoba hidangan semacam ini. Sebelumnya, mungkin setelah mereka mencobanya, mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Petik 2. Ini benar-benar mustahil. Tubuhku bukan sesuatu yang bisa disempurnakan oleh nyala api fana, atau direbus dengan air biasa. Petik 2. Siput raksasa itu berteriak. Li Qiye tersenyum, dan dia berkata, orang lain akan mencobanya, tapi, bagiku, aku tidak akan pernah mencoba ini. Jika aku tahu asal kamu, maka aku bisa langsung berurusan dengan kamu. Apakah kamu tahu terbuat dari apa air yang mendidih kamu? Ini jelas merupakan resep untuk memasak sup siput, tidak hanya lezat, tetapi juga sangat bergizi. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, siput tidak bisa tidak merasakan ramuan obat di dalam panci. Mencicipi ini, dia langsung ketakutan. Ramuan obat ini, setelah digabungkan, pasti akan menghilangkan perlindungan tubuhnya. Pada saat ini, Li Qiye melompat ke panci. Dia mengeluarkan Invisible Dual Blades, dan dia perlahan berkata, kamu harus tahu bahwa mengambil darah sukumu adalah suatu seni. Aku sadar bahwa tubuh kamu seperti harta, tahan terhadap senjata dan harta karun, namun, setelah direbus dalam ramuan seperti itu, kamu harus jelas dari konsekuensinya. Petik 2. Selesai berbicara, dia melepaskan pisau secepat kilat. Dalam sekejap mata, Li Qiye meninggalkan banyak luka berbentuk pisau di tubuh siput raksasa itu. Tanda dan tanda saling terkait, menciptakan pola misterius. Pola ini sepertinya hanya formasi, tetapi juga merupakan khotbah surga. Itu adalah dao yang mendalam yang menghancurkan pertahanan siput raksasa. Pada saat ini, di dalam banyak garis yang ditinggalkan oleh pedang, darah perlahan merembes keluar. Tetesan darah ini sangat indah, mereka seperti perhiasan yang tak ternilai. Mereka menetes ke dalam panci dan dicampur bersama dengan ramuan obat, memancarkan gelombang demi gelombang wewangian obat yang menawan yang menyebabkan orang lain ngiler dan menelan air liur mereka. Darah panjang umur. Melihat tetesan darah menetes ke bawah, Protektor Mo cukup terharu. Bagi para pembudidaya, darah umur panjang sangat berharga. Ada pepatah yang mengatakan bahwa setetes darah sama dengan 10.000 tetes esensi duniawi. Metode Li Qiye ini menyebabkan siput raksasa takut keluar dari jiwanya. Siput itu milik ciptaan yang misterius, itu bukan bagian dari ras iblis, binatang surgawi, atau roh umur panjang. Asalnya adalah surga yang bergetar dan itu sangat langka di dunia ini. Mereka memiliki tubuh yang bisa dianggap tidak bisa ditembus. Tetapi hari ini, Li Qiye tahu bagaimana membuka pertahanan mereka. Dia juga tahu metode mendapatkan darah umur panjang mereka. Dia tahu bahwa dia telah bertemu musuh bebuyutannya hari ini. Merasakan kehilangan darah umur panjangnya, siput raksasa itu merasakan jiwanya tersedot keluar dan nasib sejatinya menjadi semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan direbus menjadi panci sup siput. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kamu, katakan apa yang ingin kamu katakan. Petik 2. Akhirnya, jantung siput raksasa itu menggigil ketika dia berteriak keras. Jika dia terus bertindak kuat, maka dia benar-benar akan menjadi sup siput rebus. Li Qiye butuh waktu beberapa saat sebelum dia perlahan memelototinya. Akhirnya dia berbicara, bagaimana dengan ini? Aku kebetulan kekurangan tunggangan, jadi kamu bisa berada di sisiku. Petik 2. Kata-kata Li Qiye menyebabkan kelompok Nan Huairen berdiri di samping, terdiam. Karakter besar selalu memilih tunggangan dengan penampilan luar yang bagus. Belum lagi jenis-jenis eksistensi tertinggi seperti True Dragon atau Phoenix. Tetapi bahkan seekor kuda naga lebih keren daripada siput raksasa di depan mereka. Siput raksasa itu merenungkan kata-kata Li Qiye. Meskipun jumlah suku mereka sedikit, mereka memiliki sejarah yang membanggakan. Belum lagi, penanamannya benar-benar kuat. Menjadi gunung bagi manusia, ini tertahankan baginya. Li Qiye memelototi siput raksasa yang diam itu, dan dia berkata, jangan bangga hanya karena garis keturunan 3 bagianmu. Bahkan jika patriark suku pertama kamu masih hidup, melihat aku, dia hanya bisa menyebut dirinya junior. Petik 2. Kata-kata Li Qiye mengejutkan siput itu. Mata besarnya menatap Li Qiye dan bertanya, kamu,
Siapa kamu? Siapa aku ini tidak penting, baik kamu mengikuti aku, atau aku akan mendidihkan kamu menjadi sup. Petik 2. Li Qiye dengan gembira berkata. Di masa depan, jika kamu rajin bekerja keras dengan kesetiaan, aku akan mewariskan 12 solusi kepadamu. Ungkapan dari Li Qiye ini menyebabkan Siput menjadi gembira. Dia tidak mau menjadi tunggangan untuk Li Qiye, dan dia bahkan lebih suka direbus menjadi sup daging. Namun, ketika datang ke solusi 12, ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dia sadar bahwa sejak awal waktu hingga sekarang, hanya satu keberadaan yang tahu 12 solusi, tetapi Li Qiye jelas bukan keberadaan ini. 3. Bagus, aku berjanji padamu. Akhirnya, Siput raksasa itu menyerah ketika dia membuat pilihan. Li Qiye tidak terkejut, dan dia berkata, gunakan takdir sejatimu untuk mengucapkan sumpah. Pada akhirnya, Siput raksasa itu bersumpah dengan True Fate-nya. Adegan ini menyebabkan Nan Huairen dan tuannya tersentuh. Sumpah takdir sejati, bagi para peladang, adalah masalah yang sangat serius. Setelah sumpah dibuat, seseorang harus benar-benar mematuhi sumpah. Jika dilanggar, mereka akan mengalami serangan balasan. Tentu saja, sumpah takdir sejati harus rela diambil oleh kedua belah pihak. Setelah membuat sumpah, biarkan Nan Huairen dan pelindung Mo menyeretnya keluar dari panci besi. 1 pengingat pada peringkat kultivasi, 11 sama dengan Royal Noble, 12 sama dengan Being Enlightened, 13 sama dengan Ancient Saint, 15 sama dengan Heavenly King, 16 sama dengan Virtuous Paragon, 17 sama dengan Kaisar Abadi. 2 semua nama Cina memiliki arti masing-masing, dan aku pikir itu keren untuk diketahui. Minren sama dengan Bright Benevolence, Suesi sama dengan tanda darah, Tunri sama dengan menelan waktu, Bami sama dengan mendominasi pemusnahan. Seperti yang dapat dilihat, Minren mungkin murid terbaik Li Qiye, yang lain tidak terdengar begitu baik. 3 aku pikir penulis membuat kesalahan di sini. Itu seharusnya solusi 18, bukan 12. Kecuali 12-18 semuanya tidak diketahui oleh suku mereka. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 92. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 92 Bab 92, Siput 2. Pada saat ini, Li Qiye meletakkan tangannya di atas tubuh raksasa Siput, dan cahaya terang keluar dari Siput, menghilang ke tengah alis Li Qiye. Setelah cahaya terang ini keluar dari tubuhnya, seluruh tubuh Siput raksasa itu bergetar, dia akhirnya bisa berdiri perlahan. Panci obat yang sangat bergizi dimasak. Li Qiye berkata, karena kamu sekarang mengikutiku, aku akan membiarkan kamu untuk meminumnya. Mendengar ini, Siput raksasa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Panci yang satu ini dibuat dari darah panjang umurnya sendiri. Ah, begitu, kamu tidak ingin minum. Jika kamu tidak ingin minum, mereka berdua akan minum semuanya. Petik 2. Li Qiye berkata sambil menunjuk Nan Huairen dan tuannya. Minum, aku akan minum. Mengapa aku tidak minum? Siput raksasa itu sebenarnya takut bahwa tuan dan murid akan bersaing dengan dia sehingga dia bergegas ke panci raksasa untuk minum dengan menelan. Pot obat dibuat dari darah panjang umurnya sendiri. Jika dia tidak meminumnya, maka kehilangannya akan lebih besar. Luka-lukanya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih juga. Akhirnya, Siput raksasa menghabiskan seluruh pot obat, dan dia menarik napas panjang. Dia baru saja melakukan perjalanan dari neraka dan kembali. Di sini, Li Qiye memerintahkan Siput raksasa, mengatakan, tarik tubuhmu. Siput raksasa itu menghancurkan mantranya, dan dia dengan cepat berubah. Seorang lelaki tua kurus dengan daging kering muncul di depan mereka. Ada 2 pasang daging kecil di dahinya, dan, pada saat yang sama, ada juga cangkang kecil di belakangnya yang tampak seperti perisai. Astaga, ini tubuhmu yang sebenarnya. Nan Huairen agak linglung. Orang tua di depan mereka versus bentuk awalnya terlalu kontras. Siput itu seperti gunung kecil. Tetapi lelaki tua kurus dan kering ini di depan mereka tampak seperti angin sepoi-sepoi bisa jatuh dalam satu jalur. Tidak, ini tubuh kedua. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, dan dia tersenyum. Sebelumnya adalah tubuh asliku. Orang tua ini adalah Niu Fen. Sebelumnya, aku dibutakan oleh keserakahan dan mata aku dikaburkan oleh sehelai daun, menyinggung nobel muda ini. 1. Hik, Niu, Bull Fen, sial. Mendengar kata-katanya, Nan Huairen memutar matanya lebar-lebar saat dia bertanya. Ada nama seperti ini. Pria tua itu menatap Nan Huairen. Dia dengan agak malu mengatakan, itu Niu Fen usaha, Fen seperti yang diusahakan. 2. Kesalahpahaman aku. Nan Huairen merasa malu. Dia memaksakan senyum sementara dia sibuk meminta maaf. Bahkan Li Xuangyan, berdiri di samping, ingin tertawa.
Tetapi dia tidak bisa dalam situasi saat ini. Dia memutuskan untuk menyembunyikan kesenangannya di dalam hatinya. Tanpa tubuh raksasa dari sebelumnya, Niu Fan saat ini, yang kurus dan keriput, memberi Nan Huairen perasaan hangat, membuatnya menjadi lebih ramah. Kepada Niu Fan, dia ditanya, "Kakek Niu, kamu menggali lubang di tanah kuno dari Sekte Dupa Kuno pembersihan kami, apa yang ingin kamu temukan? Jangan bilang kamu ingin menemukan harta karun sekte kami. Aku hanya menggali dengan santai. Juga, tempat ini telah dikunjungi oleh banyak orang. Jika benar-benar ada harta, bukan giliranku untuk menemukannya." Petik 2. Niu Fan dengan marah memelototi Nan Huairen. "Jika kakek Niu tidak ada di sini untuk menggali harta karun, mengapa kamu menggali lubang yang dalam?" Nan Huairen tidak menyerah dan terus menanyainya. Li Qiye melirik Niu Fan dan berkata, "Dia mencari Dewa Bencana. Dewa Bencana. Siapakah Dewa Bencana?" Petik 2. Nan Huairen bingung. Dia menatap Li Qiye, dan kemudian dia menatap Niu Fan. Ekspresi pelindung Mo terguncang. Dia menatap Niu Fan, dan dia berkata dengan terkejut. "Dia sedang mencoba menemukan wali surgawi dari Sekte Kuno Dupa pembersihan kami." Mendengar dua kata ini, Heavenly Guardian, Nan Huairen juga terkejut, berseru. "Dalam legenda, dikatakan keberadaan terkuat di Sekte Kuno Dupa pembersihan kami. Dengan pengecualian Patriark, tidak ada yang bisa memenangkan pertandingan melawan Heavenly Guardian." Petik 2. Nin Fan harus mengakui kebenaran. "Aku hanya melihat, aku mendengar Guardian surgawi kamu telah pergi jauh sebelumnya. Aku hanya ingin pergi melalui tanah ini untuk melihat apakah Tetua Agung telah meninggalkan beberapa kata di belakang. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu yang mendalam." Petik 2. Jika wali surgawi masih di sini, maka Sekte Kuno Dupa pembersihan kami tidak akan seperti sekarang ini. Nan Huairen pernah mendengar tentang Heavenly Guardian sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Ada banyak legenda tentang Guardian surgawi dari Sekte Kuno Dupa pembersihan. Penjaga surgawi, tidak semua sekte memilikinya. Hanya sekte yang sangat kuat atau sekte yang ditakdirkan mampu memiliki pengawal surgawi. Adapun asal-usul Heavenly Guardian, pada dasarnya tidak ada batasan. Itu bisa menjadi binatang surgawi, roh umur panjang, atau bahkan mungkin keberadaan lain. Dalam banyak keadaan, para pengawal surgawi ada di samping sekte mereka. Setelah sekte dihancurkan, penjaga surgawi bisa pergi. Dupa pembersihan sekte kuno pernah memiliki pengawal surgawi. Pelindung ini disebut Dewa Bencana. Guardian surgawi ini sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga generasi masa depan percaya bahwa bahkan selama era Minren, di luar Minren sendiri, tidak ada yang bisa menentang penjaga surgawi ini. Kemudian ketika cleansing dupa sekte kuno mampu berdiri kuat, sampai batas tertentu, itu karena keberadaan ini. Mengenai asal-usul pelindung, ada banyak legenda yang berbeda. Satu menyatakan bahwa pelindung itu berasal dari tanah pemakaman. Yang lain percaya bahwa pelindung itu lahir di bumi kuno. Beberapa percaya bahwa itu ditundukkan oleh Kaisar Abadi Minren dari ruang eksternal. 3. The Heavenly Guardian menjaga era cleansing Incense Ancient Sect setelah era tetapi suatu hari, tiba-tiba pergi untuk alasan yang tidak diketahui. Setelah itu benar-benar menghilang tanpa jejak dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Banyak orang beranggapan bahwa itu menghilang 50.000 tahun yang lalu. Bahkan lebih banyak orang berpikir bahwa itu jauh lebih awal, namun, mereka hanya bisa menebak karena sekte kuno dupa pembersihan hanya menahan informasi dari orang lain. Adapun mengapa tiba-tiba pergi, setelah melindungi sekte begitu lama, tidak ada yang tahu mengapa, termasuk para murid dari sekte kuno dupa pembersihan selama periode itu. Itu menjadi misteri tanpa jawaban. Tuan Muda, kemana kita pergi sekarang? Apakah kita akan kembali? Petik 2. Pada saat ini, Protektor Mo bertanya pada Li Qiye. Tidak, kalian akan menguburku di bawah tanah sekarang. Mengubur di bawah tanah. Petik 2. Mendengar kata-kata Li Qiye, Nan Huairen terpana. Setelah pulih, dia berkata, "Kakak tertua, ini pertanda buruk. Ah, kubur aku, sekarang." Li Qiye tidak ingin membuang kata-kata, dan dia memerintahkan Protektor Mo. Akhirnya, Li Qiye memilih lokasi, dan dia dimakamkan di bawah puncak tertinggi dari tanah kuno. Selain itu sangat jauh di bawah tanah. Niu Fan harus secara pribadi menggali lubang untuk Li Qiye sebelum dapat menempatkannya. Apakah kakak tertua baik-baik saja? Li Qiye tiba-tiba ingin mengubur dirinya sendiri. Ini sangat mengejutkan Nan Huairen. Jika kakak tertuanya tidak sepenuhnya normal saat ini, dia akan berpikir bahwa Li Qiye mungkin menjadi gila. Semuanya baik-baik saja. Li Xuangyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan hal lain. Meskipun dia tidak tahu mengapa Li Qiye ingin mengubur dirinya sendiri, dia tahu bahwa pasti ada alasan untuk tindakannya. Itu hanya semacam ritual. Niu Fan dengan hati-hati mengamati lokasi yang dipilih Li Qiye,
metode pemakaman, dan dia akhirnya berkata, ini adalah ritual yang sangat langka yang dapat dianggap sebagai metode komunikasi. Komunikasi, dengan apa? Eksistensi macam apa yang ia coba komunikasikan dengan mengubur dirinya begitu dalam? Petik 2. Nan Huairen tidak bisa menahan rasa penasarannya, jadi dia bertanya. Mengenai permintaan Nan Huairen, Niu Fan tidak memberikan jawaban. Dia tidak tahu dengan apa Li Qiye mencoba berkomunikasi, tetapi dia merasa bahwa masalah ini sangat penting. Li Qiye dimakamkan di bawah bumi selama 5 hari 5 malam. Akhirnya, dia secara pribadi merangkak dari tanah. Kami akan kembali. Pada akhirnya, merangkak dari lumpur, dia hanya mengatakan kalimat ini dan tidak ada yang lain. Hati Nan Huairen mendidih karena penasaran. Dia benar-benar ingin bertanya tetapi melihat kekecewaan di wajah Li Qiye, dia tidak berani melakukannya. Jika Li Qiye tidak ingin mengatakannya, itu tidak akan berhasil, siapapun yang bertanya. Akhirnya, Niu Fan menggunakan tubuh sejatinya untuk membawa kelompok Li Qiye kembali. Ketika dia kembali ke tubuh aslinya, kecepatannya yang merayap membuat rahang Nan Huairen jatuh ke lantai. Itu bisa dibandingkan dengan kilat. Dia sangat cepat, dan banyak harta terbang tidak akan mampu mengimbangi kecepatan ini. Yang lebih menakjubkan adalah dia bisa merangkak dalam keheningan total atau menjadi sangat gemuruh, itu sepenuhnya di bawah kendalinya. Dan tidak peduli gaya apa yang dia pilih, kecepatannya tetap sama. Duduk di punggung siput, Nan Huairen benar-benar terpana. Bahkan tuannya heran. Ini adalah kali pertama mereka mengendarai siput, dan itu juga siput tercepat. Kakek Niu, apa itu siput leluhur surgawi? Berpikir tentang apa yang dikatakan Li Qiye, Nan Huairen ingin tahu bertanya. Nama ini, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Siput leluhur surgawi adalah nama yang sangat asing baginya. Keberadaan yang sangat langka dan kuno yang, setelah mereka menjadi suku mereka sendiri, orang-orang di dunia ini jarang akan melihat. Niu Fan tidak mendapat kesempatan untuk menjawab sebelum Li Qiye mulai berbicara. Melihat suasana hati Li Qiye membaik, Nan Huairen menjadi berani, dan dia tersenyum. Kakak tertua, solusi 18 yang kamu bicarakan, ada apa? Li Qiye hanya meliriknya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah solusi nasib sejati dari bencana leluhur surgawi kita. 4. Niu Fan menjawab. Dia merindukan Li Qiye untuk berbicara tentang solusi 18 karena itu sangat penting baginya. Solusi takdir sejati, ini teknik, atau apakah itu hukum merit kaisar? Petik 2. Nan Huairen melanjutkan. Niu Fan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu bukan teknik, dan juga bukan kebenaran yang mendalam. Dalam beberapa hal, itu adalah solusi sejati untuk mematahkan belenggu terkutuk dari bencana leluhur surgawi kita. Petik 2. Belenggu, 18 rantai belenggu. Setelah dibebaskan dari 18 belenggu, apa yang akan terjadi? Petik 2. Nan Huairen terus-menerus mengajukan banyak pertanyaan. Niu Fan merenung sejenak, dan dia akhirnya berkata, aku sendiri tidak mengetahui hal ini karena aku belum pernah mendengar ada anggota keluarga lain yang dapat mempelajari solusi 18. Aku hanya mendengar beberapa legenda yang pernah mendapatkan 18 solusi. Jika ada dewa di surga, maka kita akan bisa membunuh dewa. Petik 2. Mendengar ini, tidak hanya Nan Huairen, tetapi Li Xuangyan juga terkejut. Membunuh dewa. Kata-kata mengejutkan macam apa itu? Akhirnya, mereka mengerti mengapa Niu Fan bersedia menjadi pelayan. Adapun Li Qiye, dia hanya tersenyum. Solusi 18 adalah kenangan yang jauh baginya. Itu bukan teknik atau metode rahasia, inilah mengapa bagian dari ingatannya tidak terhapus. Satu yang nobel di sini adalah Gongzi, menganggapnya sebagai tuan muda tetapi memerintahkan lebih banyak rasa hormat dan menyiratkan orang tersebut untuk memiliki beberapa bakat keterampilan. Di dunia wuxia, siapapun yang bernama Gongzi, kamu tahu mereka akan keledai buruk tampan. Dua siput Cina adalah Gua plus Niu sama dengan siput. Niu sendiri sama dengan Bull lembu. Namanya Niu Bull plus Fan usaha, tetapi Nan Huairen mengira itu Niu Bull Fan sial. Kedua Fan mungkin identik dalam suara. 3 bumi kuno dan tanah pemakaman adalah beberapa lokasi terlarang di dunia ini. Kita mungkin melihat mereka di masa depan, ini adalah tempat yang dikunjungi Dark Rock. 4 siput setengah diganti dengan kata bencana di sini. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 93. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 93 Bab 93. Guru adalah wanita cantik 1. Saat Li Qiye dan yang lainnya kembali ke sekte kuno dupa pembersihan, Tetua Sun sudah dengan sabar menunggu di luar. Melihat kelompok Li Qiye mengendarai di atas siput raksasa, Tetua Sun tertegun, siput ini sangat cepat sehingga benar-benar tidak masuk akal. Namun, Tetua Sun tidak berminat untuk membicarakan hal ini. Dia memandang Li Qiye,
dan dia buru-buru berkata, "Terima kasih surga dan bumi bahwa kalian semua akhirnya kembali." Dia kemudian sibuk membawa Li Qiye turun dari siput raksasa. "Kamu harus pergi ke ruang leluhur. Cepat, mungkin ada perkelahian." Petik 2. Tetua Sun dengan cemas memberitahu Li Qiye. Melihat wajahnya yang cemas, Li Qiye bertanya, "Musuh dari luar, atau apakah kerajaan permata surgawi akhirnya tiba di depan pintu kita?" Petik 2. Melihat kata-kata lambat dan tenang Li Qiye, Tetua Sun tidak bisa melakukan apapun selain menjelaskan. "Tidak, ketua sekte sudah kembali, dan dia ada di dalam kamar leluhur. Kelompok tetua Gu bertengkar dengan ketua sekte. Kamu harus tetap bergegas dan melihat." Petik 2. Master Sekte. Jawaban Tetua Sun berada di luar harapan Li Qiye. Mengenai sekte Master Su Yonghua, Li Qiye tidak memiliki kesan. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa, mengenai tuan yang ia dapatkan secara kebetulan ini, ia tidak pernah benar-benar memperhatikan atau bertanya tentangnya. Kembalinya Su Yonghua saat ini mengejutkan Li Qiye. Dia dengan tenang berkata, "Bagus, aku harus bertemu tuan ini." Selesai berbicara, dia masuk ke dalam. Niu Fan membalikkan tubuhnya kembali ke bentuk kedua. Dia menjadi orang tua sekali lagi, berjalan bersama Li Qiye. Melihat si putra raksasa berubah menjadi seorang lelaki tua, Tetua Sun tidak bisa tidak tersesat dalam kebingungan. Namun, pada saat ini, dia juga tidak punya waktu untuk bertanya tentang masalah ini. Kali ini, di dalam ruang leluhur, para tetua hampir membalik meja. Para tetua, sebagai kekuatan tertinggi yang bertanggung jawab atas sekte dupa kuno pembersihan saat ini, harus menjaga ketenangan mereka. Namun pada saat ini, Tetua Zhou dan kelompoknya semua melotot dengan mata terbuka lebar. Subjek tatapan mereka adalah master sekte saat ini, Su Yonghua, dari sekte kuno dupa pembersihan. Hanya sikap Tetua Gu yang menyenangkan. Dia hanya duduk di tempatnya dan tidak berbicara satu dunia pun. Su Yonghua, sebagai ketua sekte, pada kenyataannya tidak disambut oleh eselon atas. Alasannya sederhana, Su Yonghua tidak memiliki kredensial atau pengalaman di dalam sekte tersebut. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa dia bukan murid sekte. Kemunculan tiba-tiba Su Yonghua dan menjadi pemimpin sekte adalah masalah yang sangat mendadak. Seluruh sekte tidak siap untuk itu, dan mereka bahkan tidak tahu tentang karakter seperti itu. Dia menjadi master sekte adalah karena master sekte sebelumnya masih hidup. Pada saat itu, ada 2 atau 3 tetua tertinggi yang masih hidup. Bahkan ada satu tetua tertinggi yang telah hidup untuk waktu yang sangat lama dan dikabarkan menjadi bagian dari pertarungan 30.000 tahun yang lalu. Dia berada dalam kultivasi terisolasi karena luka fana. Mengenai keadaan khusus dari masalah ini, tidak ada yang sangat jelas tentang hal itu kecuali tetua pertama Gu Tizhou. Bagaimanapun, Su Yonghua dinyatakan sebagai master sekte berikutnya oleh yang sebelumnya. Keputusan ini didukung oleh semua tetua tertinggi tertua bahkan memanggil Gu Tizhou, dan dia secara pribadi membujuknya. Singkatnya, setelah 1 malam, Gu Tizhou setuju dengan Su Yonghua mengambil kursi sekte master. Pada kenyataannya, pada saat itu, seluruh sekte gempar. Masalah ini terlalu besar, seseorang yang tidak ada yang tahu tiba-tiba menjadi ketua sekte baru. Hal ini benar-benar sulit diterima sekte. Pada saat itu, Gu Tizhou dengan sungguh-sungguh membujuk kelompok tetua Zhou, dan dia menekan mayoritas murid yang sangat menentang Su Yonghua. Dengan demikian, masalah diselesaikan. Namun, Su Yonghua sendiri sepertinya tahu situasinya. Sebagai master sekte, dia tidak tinggal di belakang di sekte kuno dupa pembersihan. Dia malah membawa sekelompok kecil murid, termasuk beberapa pemimpin seksi. Setelah itu, Su Yonghua adalah ketua sekte dan terletak di pinggiran sekte. Dia pada dasarnya tidak mengganggu urusan internal, namun, dia masih tetap berhubungan dengan sekte tersebut. Untungnya, dengan keputusan ini, sekte akhirnya tenang. Keenam tetua menjadi penentu utama dari setiap keputusan besar sekte sejak saat itu. Dapat dikatakan bahwa, ketika Su Yonghua adalah master sekte, tetua pertama Gu Tizhou adalah kontributor utama sekte tersebut. Sebelum penampilannya, Gu Tizhou adalah yang pertama mewarisi kursi karena dia yang paling memenuhi syarat untuk posisi itu. Gu Tizhou adalah murid langsung dari guru sekte terakhir, dan dia juga yang paling berpengalaman di antara para murid generasi pertama, yang telah berada di sekte untuk waktu yang paling lama. Tidak hanya itu, ia juga rajin dan berdedikasi untuk seluruh sekte. Jika, pada waktu itu, Gu Tizhou tidak membujuk kelompok tetua Zhou, tidak ada orang lain yang bisa meyakinkan sisa eselon atas. Karena Gu Tizhou bersedia menyerahkan posisinya dan juga secara pribadi bertanggung jawab atas masalah ini, Su Yonghua mampu menjadi master sekte. Su Yonghua yang sama yang selalu berada di luar memutuskan untuk kembali hari ini. Su Yonghua tidak pernah kembali ke sekte dengan pengecualian ketika master sekte sebelumnya meninggal. Alasannya untuk kembali kali ini adalah karena Evil Invested Ridge.
Dia ingin membawa beberapa murid ke Evil Invested Ridge. Ini segera menjadi sasaran oposisi dari kelompok tetua Zhou. Saat ini, di mata eselon atas sekte, seperti tetua Zhou, Li Qiye adalah pemimpin untuk revitalisasi sekte tersebut. Dia adalah pengemudi sekte tersebut. Kembalinya Su Yonghuang secara alami ditentang oleh eselon atas. Plus, mereka tidak percaya padanya. Bagaimana mereka bisa menyerahkan murid-murid kepadanya? Karena ini, kedua belah pihak hampir membalik meja satu sama lain. Terus terang, kelompok tetua Zhou tidak setuju untuk Su Yonghuang untuk bertanggung jawab atas sekte itu tidak peduli apa. Bagus, bagus sekarang. Li Qiye kembali. Semua orang bisa perlahan berbicara. Petik 2. Setelah membawa Li Qiye ke dalam, Tetua Sun buru-buru memberitahu semua orang yang hadir. Melihat kembalinya Li Qiye, kelompok tetua Zhou akhirnya menghela napas lega, dan suasana di dalam kamar leluhur jelas mereda. Pada saat ini, Tu Buyu, yang berdiri di belakang Su Yonghuang, tersenyum ketika berkata dengan ramah. Kakak, ini tuan kami dan juga tuan sekte kami. Mengenai alamat, Sekte Master, kelompok tetua Zhou mengeluarkan cemberut karena mereka jelas-jelas merasa jengkel. Li Qiye mengamati Su Yonghuang, dan dia bukannya tanpa keheranan. Su Yonghuang di depannya adalah seorang wanita, dan seorang wanita yang sangat muda di atas itu. Wanita di depannya tampak berusia sekitar 20 tahun dan memiliki kehadiran yang menawan dan mulia. Dia mengenakan jubah kuning samar, menyebabkan bangsawannya menjadi lebih jelas. Mengenai wanita di depan matanya, dahinya seperti bulan dan dia memiliki mata seperti bintang. Fitur yang paling menarik adalah alisnya yang elegan, mereka seperti pedang, menyebabkan pesonanya yang elegan memiliki 3 bagian yang mendominasi kehadirannya. Seolah-olah dia adalah putri kerajaan surga, memiliki udara kekaisaran yang tiada taraf bersama dengan rahmat yang tak tertandingi. Membandingkan kecantikan, Li Xuangyan di sebelah Li Qiye tidak kalah dengan wanita di depan, namun, Li Xuangyan tidak memiliki atmosfer kekaisaran yang tiada taraf bersama dengan rahmat yang tak tertandingi ini. Ketika Li Qiye menatapnya, Su Yonghuang juga memeriksanya. Tuan dan murid sedang menganalisis satu sama lain. Kecerdasan Li Qiye kembali, dan dia melirik Nan Huairen di sebelahnya, berkata, "Kamu tidak pernah memberitahuku bahwa ketua sekte itu seorang wanita." Baik, Nan Huairen tertegun sejenak, dan dia dengan paksa tersenyum ketika berbisik. Kakak tidak bertanya, aku pikir kamu sudah tahu. 1. Li Qiye sedikit terdiam. Sampai sekarang, dia selalu berpikir bahwa Su Yonghuang adalah seorang lelaki. Tu Buyu, sebagai muridnya, berusia lebih dari 1000 tahun sehingga tuannya, Su Yonghuang, juga harus menjadi lelaki tua dengan rambut abu-abu yang berusia sekitar 6 atau 7000 tahun. Namun, Li Qiye tidak berharap bahwa Su Yonghuang adalah seorang wanita berusia sekitar 25 tahun dan memiliki kecantikan yang ekstrim. Pada saat ini, Gu Tizhou ingin memperbaiki keadaan. Jadi dia berkata, "Qiye, Master Sekte ingin membawa murid ke Evil Invested Ridge." Su Yonghuang menatap Li Qiye, dan kemudian dia berkata, "Evil Invested Ridge, ke sekte kuno dupa pembersihan kami saat ini, adalah tempat terbaik untuk pelatihan, ini juga waktu di mana kita memanen bahan. Dari perhitungan aku, paling lama setengah tahun, dan yang paling cepat adalah sekitar 3 bulan. Pada saat itu, Evil Invested Ridge akan terbuka. Ini adalah satu-satunya kesempatan dalam 100 tahun. Dan sekte kami tidak bisa membiarkannya pergi." Petik 2. Aku cukup jelas tentang ini. 63 hari kemudian, Evil Invested Ridge pasti akan terbuka. Petik 2. Li Qiye berkata sambil menganggukkan kepalanya dengan lembut. Saat dia dimakamkan di bawah tanah, dia juga tahu kapan punggungan akan terbuka. Lalu, apa pendapatmu? Pada saat ini, Gu Tizhou bertanya pada Li Qiye. Pada saat ini, semua tetua menatap Li Qiye. Dalam hati mereka, kelompok tetua Zhou ingin Li Qiye menjadi pemimpin sekte dari sekte tersebut. "Bolehkah aku bicara sedikit dengan ketua sekte?" Akhirnya, Li Qiye berkata kepada kelompok Gu Tizhou. Gu Tizhou dan yang lainnya saling memandang. Pada akhirnya, mereka semua setuju dengan permintaan Li Qiye. Li Qiye kembali ke Lonelipik, dan Li Xuangyan dan yang lainnya semua pergi. Di dalam halaman kecil, hanya Li Qiye dan Su Yonghuang, serta Tu Buyu yang berdiri di belakang Su Yonghuang, hadir. Li Qiye menatap Su Yonghuang, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Kenangan tertentu kembali padanya. Setelah beberapa saat, Li Qiye akhirnya berkata, "Apakah Age Su klan surga baik-baik saja?" 2. Kata-kata Li Qiye sangat mengubah ekspresi Su Yonghuang. Bahkan Tu Buyu terkejut. Su Yonghuang menatapnya, dan dia berkata dengan emosional, "Bagaimana kamu tahu tentang ujung surga? Di sekte dupa kuno pembersihan, di luar kakek Tu, tidak ada orang lain yang tahu tentang Su klan surga." Petik 2. Begitu Li Qiye membuka mulutnya, dia segera berbicara tentang asal-usulnya.
Bagaimana bisa Su Yonghuang tidak terkejut? Nama The Heaven's Edge Su Clan tidak pernah muncul di dunia ini, dan tidak ada yang tahu tentang hal itu di Nine Worlds. Patriark hanya memberitahuku dalam mimpiku. Li Qiye berkata sambil dengan santai tersenyum dan akhirnya menenangkan emosinya. Satu, kita tahu dia adalah seorang gadis dari narasi tetapi Li Qiye tidak pernah melakukannya. Dua, Heaven's Edge berarti ujung dunia, tempat yang jauh dalam penggunaan ini. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 94. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 94 Bab 94, Guru adalah wanita cantik 2. Su Yonghuang dengan curiga mengamati Li Qiye karena dia juga tidak percaya pada kata-kata Li Qiye. Aku tahu mengapa ketua sekte sebelumnya dan tetua tertinggi memilihmu untuk menjadi ketua sekte. Li Qiye perlahan melanjutkan. Menjadi keturunan Kaisar Abadi Minren, tentu saja kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi master sekte dari sekte kuno dupa pembersihan. Bagaimana kamu tahu tentang masalah ini? Ekspresi Su Yonghuang sangat berubah. The Heaven's Edge Su Clan adalah apa yang mereka sebut diri mereka sendiri, tetapi dunia pasti tidak tahu bahwa Heaven's Edge Su Clan terdiri dari keturunan Immortal Emperor Minren. Patriark memberitahuku dalam mimpiku, Li Qiye berkata sambil tersenyum. Su Yonghuang menggelengkan kepalanya karena dia secara alami tidak percaya pada jenis penjelasan ini. Namun, jika Patriark tidak memberitahu dia dalam mimpinya, bagaimana anak laki-laki berusia 14 tahun tahu tentang masalah ini? The Heaven's Edge Su Clan. Pada akhirnya, Li Qiye tidak bisa menahan napas sedih saat dia mengingat ingatan yang jauh. Meskipun dia selalu tahu bahwa Heaven's Edge Su Clan semakin kuat, setelah tahun itu, dia tidak pernah pergi mengunjunginya. The Heaven's Edge Su Clan, bahkan ketika dia adalah Dark Crow, dia tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang hal itu. Hal ini hampir membuat Kaisar Abadi Minren berbalik melawannya. Kaisar Abadi Minren adalah seorang bocah nakal tanpa apa-apa pada awalnya. Kemudian, dia akhirnya memanggul Surga Will, menjadi Kaisar Abadi. Ini bukan tugas yang mudah dan di luar usahanya sendiri. Itu juga karena Li Qiye memimpin jalan, bersama dengan bantuan banyak saudara dan teman. Tahun itu, ada seorang jenderal perempuan yang telah mengikuti Kaisar Abadi Minren sejak lama. Bahkan bisa dikatakan bahwa, sebelum dia menjadi Kaisar Abadi, mengenai tempat-tempat yang telah dia injak, jejaknya juga ada. Wanita ini bisa dikatakan berasal dari klan yang terkenal. Pada saat itu, Li Qiye, sebagai Dark Crow, memperhatikan bakatnya dan dia menghabiskan banyak darah dan upaya untuk membawa wanita ini berada di sisi Minren. Upaya Li Qiye tidak sia-sia. Wanita ini, di sisi Minren, seperti istri yang lembut, selalu membantu Kaisar Abadi Minren. Dengan bakatnya, dia merekrut banyak orang jenius ke sisi Minren. Pernyataan surgawi kepada dunia, ketika dia menjadi Kaisar Abadi, juga ditulis olehnya. Dari perspektif Li Qiye, dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi ratu. Ditambah lagi, selama ratusan tahun, dia selalu dengan cermat berdiri di samping Minren. Dia menjadi Kaisar Abadi ditandai dengan kehadiran dan usahanya yang tidak dapat dilawan. Yang lebih berharga adalah dia selalu mencintai Kaisar Abadi Minren. Inilah sebabnya, sebagai mentor Immortal Emperor Minren, Li Qiye selalu berharap bahwa Minren akan menikahinya dan menyatakan dia sebagai ratu. Namun, yang hampir membunuh Li Qiye adalah bahwa Minren jatuh cinta dengan wanita yang berbeda. Mengenai gadis ini, Li Qiye pernah mengadakan kritik ini, murni sampai pada kebodohan. Ini bukan bagian yang paling mengejutkan. Untuk seorang Kaisar Abadi, 3 istri dan 4 selir tidak dapat dianggap apa-apa. Li Qiye dapat memungkinkan Kaisar Abadi Minren menikahi banyak istri yang saleh. Bagian yang paling mematikan adalah bahwa wanita sederhana ini, sampai pada kebodohannya, tidak menyukai Minren. Dia jatuh cinta dengan musuh Minren, seseorang yang dianggap sebagai lawan terkuat Minren ketika dia masih remaja. Kaisar Abadi Minren, dari waktu ke waktu, jatuh cinta dengan wanita sederhana ini. Li Qiye tidak punya apa-apa selain pujian untuk Minren sepanjang hidupnya, tetapi, dalam hal hanya masalah ini, Minren membuatnya ingin mengangkat kakinya dan menendangnya. Ketika Minren masih remaja, Li Qiye memarahinya berkali-kali dengan memanggilnya orang bodoh. Bahkan ada saat-saat ketika Li Qiye ingin membuka kepalanya dan menghapus ingatan wanita sederhana itu. Tidak peduli berapa banyak Li Qiye, sebagai Dark Crow, memarahinya, Minren muda sangat setia pada wanita sederhana dengan hatinya. Li Qiye tidak punya pilihan lain karena tidak ada obat untuk Minren ini. Setelah Minren memanggul kehendak surga dan menjadi Kaisar Abadi, dia tidak menikahi siapapun. Li Qiye secara alami tahu alasannya. Namun, ini bukan sesuatu yang Li Qiye ingin lihat, terutama ketika dia, sebagai Dark Crow, tidak stabil karena dia bisa jatuh ke dalam hibernasi yang dalam pada titik tertentu.
Pada saat itu, dia tidak tahu berapa lama hibernasi berikutnya akan terjadi sebelum dia tertidur. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, meninggalkan keturunan Kaisar Immortal Minren. Tentu saja, kandidat terbaik untuk masalah ini adalah Suru. Li Qiye menghabiskan banyak upaya dalam rencananya untuk menjebak Minren ke dalam panci madu. Tentu saja, sebagai Kaisar Abadi, Minren tidak mengharapkan mentornya untuk melemparkannya ke dalam lubang. Saat ketika Rosale Minren bepergian ke daerah paling berbahaya di 9 dunia, Li Qiye membuat tubuh fisiknya tidur bersama dengan Jenderal Su di tempat tidur yang sama, meminjam benih Minren berhasil. Ketika Minren kembali dari pertempuran di tempat paling berbahaya, masalah ini sudah selesai, biji-bijian telah menjadi beras. Hal ini menyebabkan Kaisar Abadi Minren dan Li Qiye hampir sepenuhnya putus. Kedua belah pihak menderu keras, dan suara itu bergema di seluruh surga. Pada saat itu, Minren marah dan ada juga badai yang terjadi di dalam Li Qiye. Suasana mengerikan ini menyapu seluruh 9 surga dan 10 dunia. Di bawah amarah Kaisar Abadi, semua keberadaan di dunia ini gelisah gemetar. Tentu saja, semua orang takut untuk bertanya apa yang terjadi. Semua dalam semua, bahkan tirai surga ditembus setelah masalah ini. Sikap Immortal Emperor Minren menyebabkan Suru putus asa. Pada akhirnya, Suru meninggalkan Kaisar Abadi Minren. Mengenai masalah ini, Li Qiye selalu merasa bersalah terhadap Suru. Tahun itu, ia secara pribadi membawanya ke sisi Minren ketika keluarganya benar-benar menentangnya. Dia akhirnya masih memilih untuk berada di kamp Minren. Kita harus ingat bahwa tahun itu, Minren hanyalah seorang bocah lelaki yang sama sekali tidak punya apa-apa. Tetapi Suru berasal dari klan bergengsi dan memiliki kecantikan yang tiada taranya. Lebih penting lagi, bakatnya sendiri bisa melonjak di langit dengan kebijaksanaan sedalam laut. Pada saat itu, klan Suru secara alami tidak ingin dia menjadi asisten untuk Minren, seorang bocah lelaki yang hanya memiliki tangan kosong. Li Qiye, sebagai Dark Crow, akhirnya meyakinkan Suru untuk tetap tinggal, dan ini mengakibatkan Suru ditinggalkan oleh keluarga dan teman-temannya. Setelah masalah ini terjadi, Li Qiye selalu merasa bersalah. Dia membayar sangat banyak, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa pergi dengan sedih. Dia tahu hibernasinya tidak jauh, jadi dia menggunakan harta karunnya yang tak ternilai dan metode yang menantang surga untuk menciptakan rumah bagi Suru. Akhirnya, tempat ini disebut Heaven's Edge Suklan. Li Qiye juga tahu bahwa nama ini yang dipilih oleh Suru memiliki makna tersembunyi. Tidak peduli seberapa jauh Edge surga itu, cintanya pada Minren tidak akan pernah berubah. Sayangnya, Allah dari semua ciptaan suka menggoda manusia. Namun demikian, Suru masih mengangkat putra Kaisar Immortal Minren menjadi seorang pria yang mampu mengembangkan sayapnya sendiri. Pada generasi selanjutnya, orang-orang percaya bahwa Kaisar Abadi Minren tidak pernah menikah, dan dia tidak memiliki keturunan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa garis keturunan langsung Minren selalu diturunkan. Rahasia ini hanya diketahui oleh generasi klan Su dan Li Qiye yang abadi. Apa yang salah? Saat Li Qiye hilang dalam ingatannya, Su Yonghuang, yang duduk di depannya, memanggilnya, menyebabkan Li Qiye kembali ke masa sekarang. Mendapatkan kembali akalnya, dia menatap Su Yonghuang, lalu ke tubuh Yu sebentar. Lalu dia berkata, aku sangat jelas tentang asal kamu. Adik Tu tidak bisa menjadi muridmu. Dari sudut pandang aku, saudara muda Tu bukanlah seseorang dari klan Su, bahkan jika dia mempraktikkan formula perang dewa. Petik 2. Formula God of War adalah metode kultivasi Immortal Emperor Minren, tapi Minren tidak mewariskannya. Li Qiye, sebagai Dark Crow, mengizinkan Suru untuk mewariskan seni ini sebagai gantinya. Formula God of War berasal dari God of War Temple. Meskipun dia sebagai Dark Crow mengajarkannya pada Minren, pada prinsipnya, Minren tidak diizinkan untuk menurunkan metode ini. Namun, Li Qiye melanggar aturan untuk Suru, dan dia mengizinkannya untuk menyerahkannya kepadanya dan putra Kaisar Immortal Minren. Karena itu, formula God of War selalu menjadi metode generasi terakhir dari Heaven's Edge Suklan. Tu Buyu tersenyum, dan dia menjawab, kakak tua yang terhormat, aku adalah murid sekte dupa pembersihan kuno, dan ini selalu terjadi. Namun, situasiku agak istimewa. Setelah aku bergabung dengan sekte, aku jarang tinggal di dalam, aku selalu bepergian keluar. Adapun formula God of War, aku mulai mengolahnya nanti. Petik 2. Li Qiye melirik Tu Buyu, dan dia berkata, begitu, jadi kamu selalu mencari Suklan. Tu Buyu dengan batuk memalukan, dan dia merasa harus mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu, aku berada di bawah perintah untuk menemukan keturunan patriark. Meskipun kami dalam kemunduran, ada tetua tertinggi yang menemukan petunjuk dalam tulisan-tulisan sekte kami. Mereka mengatakan bahwa patriark memiliki keturunan di dunia ini.
Ketika aku bergabung dengan sekte tersebut, aku dipilih menjadi orang yang menemukan keturunan patriark, untuk menemukan hukum merit kaisar. Itulah sebabnya kelompok tetua Gu tidak benar-benar tahu tentang aku karena mereka hanya tahu bahwa aku adalah murid sekte. Petik 2. Li Qiye menggelengkan kepalanya, dan dia berkata, The Heaven's Edge Su Clan, itu tidak memiliki hukum pantas kaisar. Tu Buyu sedikit menghela nafas, dan dia berbicara. Keturunan Su Clan, setelah mengetahui situasi kita, setuju dengan Master Sekte untuk membantu Sekte kuno dupa pembersihan. Aku diberi pengecualian, dan aku diberi formula God of War. Pada saat itu, metode kultivasi aku terbatas dan aku telah mencapai kemacetan. Oleh karena itu, aku menghancurkan fondasi kultivasi aku dan mulai dari awal sekali lagi. Petik 2. Mendengar ini, Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Telah hidup begitu lama dan dengan kultivasi yang begitu dalam, namun ia menghancurkan segalanya. Ini adalah tekad dan keberanian. Li Qiye akhirnya menatap Su Yonghuang, dan dia berkata, kamu adalah keturunan utama klan Su. Bagaimana kamu tahu? Li Qiye mengungkapkan asal-usulnya dengan satu frasa membuatnya terkejut lagi. Saat ini, ada banyak murid Su Clan, tetapi hanya keturunan yang bisa menjadi tuan klan Su Clan. The Solar Immortal Physique, Li Qiye melanjutkan. Hanya keturunan utama dari klan Su yang bisa mengolah hukum jasa immortal, Solar Immortal Physique. Satu Suru sama dengan umum Su sama dengan umum yang disebutkan sebelumnya. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 95. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 95 catatan Bao. Membaca bab ini dan fisiknya, perlu diketahui beberapa pengetahuan umum yang umum untuk siansia. Yang sama dengan Sun sama dengan panas sama dengan laki-laki. Yin sama dengan dingin sama dengan bulan sama dengan perempuan. Bab 95, lengkapi fisik orang suci langit 1. Mata indahnya menatap tajam ke Li Qiye dengan heran, dan dia dengan serius berkata, siapa kamu? The Solar Immortal Physique tidak diturunkan oleh Immortal Emperor Minren. Bahkan di dalam Su Clan, itu adalah rahasia besar. Kamu harus tahu bahwa aku adalah murid dari Sekte kuno dupa pembersihan. Murid kamu, Li Qiye. Li Qiye dengan tenang tersenyum. Mata Su Yonghuang menjadi dingin. Tatapannya menjadi setajam pedang. Seolah-olah bila tak terlihat mendekati tubuh seseorang, menyebabkan orang lain gelisah. Namun, Li Qiye masih santai duduk di sana. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bergerak melawan aku. Datang dari Su Clan, aku tahu bahwa kamu benar-benar kuat. Namun, di dalam Sekte kuno dupa pembersihan, jika aku ingin membunuhmu, itu akan lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Aku percaya bahwa saudara muda Tu telah memberitahu kamu tentang masalah aku. Petik 2. Setelah beberapa saat, Su Yonghuang akhirnya menarik sikap dinginnya. Li Qiye menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, The Solar Immortal Physique berasal dari kata, yang, dalam 6 kata dari Physics Scripture. Itu adalah salah satu dari 2 fisioterapi yang terkuat dan ekstrim. Petik 2. Meskipun kakek Tu telah berbicara tentang mukjizatmu, aku tahu bahwa kamu memiliki beberapa bakat bahkan mempertimbangkan patriark yang mengajarimu dalam mimpimu. Mengenai fisik, jangan membanggakan dengan bodoh. Jika kamu tahu bahwa aku adalah Solar Immortal Physique, maka kamu harus tahu bahwa, sebagai keturunannya, fisik ini terbukti. Petik 2. Su Yonghuang berkata dengan dingin. Bahkan, Su Yonghuang sangat marah saat ini. Asal-usulnya bisa dianggap sangat misterius, tetapi Li Qiye dengan mudah menemukan detail aslinya. Pada gilirannya, dia tidak tahu apa-apa tentang Li Qiye. Ini membuatnya sangat gugup. Kata-kata Su Yonghuang membuat Li Qiye tertawa terbahak-bahak. Mengenai berbagai jenis metode fisik dan fisik, di seluruh 9 dunia dan 10 bumi, jika ia mengklaim sebagai yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Dia menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan kitab suci fisik, dan jumlah fisik immortal yang keluar darinya lebih dari sekedar fisik surya immortal Kaisar Minren. Apa yang kamu tertawakan? Melihat Li Qiye tertawa, Su Yonghuang menjawab dengan nada yang dalam. Meskipun kamu tidak percaya, kata-kataku adalah kebenaran. The Solar Immortal Physique Law Merit mungkin menjadi teknik pamungkas Su Clan kamu, tetapi kamu benar-benar berlatih fisik yang salah. Petik 2. Li Qiye menggelengkan kepalanya. 6 kata dari kitab suci fisik tidak diizinkan untuk diedarkan karena dia. Immortal Emperor Minren mempelajari Solar Immortal Physique darinya, dan Black Dragon King juga mempelajari metode Immortal Physique. Namun, mereka memiliki perjanjian dengan Li Qiye dan menggunakan takdir sejati mereka untuk mengucapkan sumpah. Hanya ada satu pengecualian, dan itu adalah Suru. Karena Suru melahirkan putra Minren, ini berarti bahwa di masa depan, cabang ini akan memiliki peluang tinggi untuk muncul surya Immortal Physique.
Tidak peduli apakah itu fisiologi langit lengkap dalam Saint Fisik, atau fisik langit kecil dan fisik langit mutual dalam King Fisik. Li Qiye selalu malu ketika melihat Suru, jadi dia melanggar aturannya sendiri dan memberinya Solar Immortal Fisik. Itu bukan untuk Minren, tetapi untuk pencapaian dan kontribusinya sendiri. Kamu bilang aku melakukan latihan fisik yang salah, lalu menghasilkan beberapa bukti kuat. Menatap Li Qiye dan menyadari bahwa dia tidak bercanda, katanya serius. Li Qiye memandang Su Yonghuang, dan dia akhirnya berkata, nenek moyang leluhur dari keluargamu dalam generasi acak pastilah fisik iblis surgawi pada saat penyelesaian akhir, salah satu dari 12 santo fisik, benar. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Su Yonghuang sedikit bergerak. Dia menatap Li Qiye dengan takjub dan berkata, bagaimana kamu tahu? Aku menghitung menggunakan jari-jariku. Li Qiye tersenyum dan berkata, selain itu, sehubungan dengan fisik bagian dalam kamu, setiap kali kamu menyalurkan mantra dari Solar Immortal Fisik, itu menjadi panas seperti matahari terik, kan? Ini adalah karakteristik dari Solar Inner Immortal Inner. The Solar Immortal Fisik adalah metode yang ekstrim, salah satu dari 12 Immortal Fisik. Tubuh bagian dalam menjadi sepanas matahari terik, tidak ada yang salah dengan itu. Petik 2. Su Yonghuang dapat dianggap ahli tentang fisik ini. Setelah semua, nenek moyang mereka, Minren, adalah Surya Immortal Fisik. Dengan demikian, mereka memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang fisik ini. Masalahnya ada dalam masalah ini. Di tengah fisik bagian dalam kamu yang sepanas matahari terik, ada seutas energi yin yang tidak terpengaruh oleh panas kamu. Petik 2. Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya. Li Qiye berkata begitu menyebabkan Su Yonghuang terkejut karena ini adalah masalah yang sangat pribadi, orang luar tidak punya cara untuk mengetahuinya. Namun, Li Qiye baru saja mengungkapkan rahasia inner fisiknya yang menurutnya merupakan aspek normal dari metode Solar Immortal Fisik. Jika aku berlatih metode fisik yang salah, lalu di mana kesalahannya? Pada saat ini, Su Yonghuang sedikit terharu ketika dia bertanya. Li Qiye melanjutkan, dari dalam yin, yang lahir. Wanita dengan penyelesaian lengkap Heavenly Devil Fisik hamil dengan keturunan membawa Solar Immortal Fisik. Ini sedikit di luar harapan aku. Jika tebakan aku tidak salah, maka kamu mengira kamu adalah Minor Sky Fisik yang alami, salah satu dari 24 King Fisik. Benar. Petik 2. Apakah ini tidak benar? Su Yonghuang menjawab dengan emosional. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, salah. Kamu adalah seorang yang dilahirkan secara alami, lengkap Sky Saint Fisik. Itu karena fisik kamu tampaknya sangat mirip dengan fisik langit kecil, salah satu dari 24 fisioterapi raja. Pada kenyataannya, fisik kamu mirip dengan fisik langit kecil, dan juga fisik langit mutual. Kesan pertama kamu adalah bahwa karena kamu adalah keturunan Immortal Emperor Minren, kamu berasumsi bahwa kamu adalah kelahiran alami Minor Sky Fisik. Petik 2. Fisik langit Saint lengkap, Su Yonghuang linglung, dan dia berkata, salah satu dari 6 Saint Fisik spesial yang legendaris, The Complete Sky Saint Fisik. Ada 48 jenis Xiantian Fisik dan masing-masing 2 cabang menjadi King Fisik. King Fisik memiliki 24 yang berbeda dan setiap 2 bercabang menjadi Saint Fisik. Adapun Saint Fisik, pembudidaya di dunia ini menganggap bahwa ada 12 Saint Fisik yang berhubungan dengan 12 Immortal Fisik. Namun, Saint Fisik yang benar semuanya berjumlah 18 jenis. Setiap kali Saint Fisik dibesarkan, para pembudidaya biasanya mengabaikan 6 Saint Fisik lainnya. Saint Fisik yang dilahirkan secara alami adalah kejadian yang sangat langka. 6 Santo Vicious khusus bahkan lebih jarang dan kurang terlihat daripada True Dragons dan Godly Kings. Ini karena 12 Saint Fisik yang sesuai dapat diolah dari King Fisik yang sesuai, tetapi 6 Saint Fisik khusus tidak memiliki Raja Fisik lain yang mendahuluinya. Dalam arti lain, 6 Santo Vicious khusus tidak murni. Li Qiye mengangguk dan berkata, sepertinya pemahamanmu tentang fisik tidak terlalu buruk. Ah, benar, kamu adalah seorang yang dilahirkan secara fisik, lengkap Sky Saint Fisik, salah satu dari 18 Saint Fisik, dan bukan Minor Sky Fisik seperti dalam imajinasi kamu. Petik 2. Ekspresi Su Yonghuang sangat menggelikan saat ini. Meskipun dia biasanya elegan dan tenang, dia tidak bisa menahannya saat ini. Berita ini baginya adalah berita baik karena Saint Fisik yang terlahir alami jauh lebih kuat daripada King Fisik yang terlahir alami. Namun, ini juga merupakan hal yang buruk. Jika dia lahir secara fisik sebagai Minor Sky Fisik, maka dia akan menjadi salah satu dari 2 Raja Fisik dalam keluarga Solar Immortal Fisik. Dia memiliki keuntungan yang orang lain tidak lakukan karena Su Clan memiliki metode fisik surya abadi. Plus, itu adalah metode terkuat, tertinggi, dan paling awal dalam semua metode Immortal Fisik. Dengan metode seperti itu, dia berharap bahwa suatu hari dia bisa mencapai Solar Immortal Fisik seperti leluhur mereka. Ini adalah keinginan besar dari Heaven's Edge Su Clan.
Saat ini, ia adalah seorang yang dilahirkan secara alami, lengkap Sky Sign fisik. Ini berarti bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menumbuhkan Solar Immortal fisik yang lengkap. Fisik Sky Sign lengkap pada saat penyelesaian besar adalah batasku. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu. The Complete Sky Sign fisik masih tidak dapat lepas dari kata, yang. The fisik hanya dilahirkan oleh perpaduan antara Solar Immortal fisik dan Heavenly Devil fisik. The Complete Sky Sign fisik adalah 9 bagian Yang dan 1 bagian Yin, dan yang lahir dari Yin. Selama metode Immortal fisik cukup kuat, Complete Sky Sign fisik masih bisa menjadi Extreme Immortal fisik ekstrim. Petik 2. The Extreme Light Immortal fisik adalah salah satu dari 2 fisik immortal yang ekstrim, bersama dengan Solar Immortal fisik. Jenis metode Immortal fisik apa yang memungkinkannya menjadi Extreme Immortal fisik ekstrim? Su Yonghuang tidak bisa membantu tetapi bertanya. Metode fisik immortal terkuat, tertinggi, dan paling awal. Mendengar ini, hati Su Yonghuang bergetar. Metode immortal fisik terkuat, tertinggi, dan paling awal hanya bisa datang dari fisik scripture, tetapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu di mana itu. Bagaimana Suklan dan Immortal Emperor Minren mereka memperoleh Solar Immortal fisik tidak ditulis. Namun, mereka tahu bahwa metode fisik mereka adalah metode terkuat, tertinggi, dan paling awal dari fisik scripture. Ini adalah rahasia yang dijaga ketat, di luar keturunan langsung. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa metode mereka berasal dari tulisan suci. Pada kenyataannya, Gagak Gelap, Li Qiye, mewariskan formula perang dewa bersama dengan Solar Immortal fisik kepada Suru. Tetapi Suru bersumpah untuk tidak pernah mengungkapkan Gagak Gelap atau kitab fisik kepada keturunannya. Setelah lama, Su Yonghuang menatap Li Qiye, dan dia berkata, aku tidak tahu sejarah atau asal-usulmu, tapi setelah hari ini, aku percaya pada kemampuanmu. Jika kamu menggerakkan Sekte Kuno Dupa Pembersihan, aku percaya bahwa pada akhirnya akan ada hari revitalisasi, dan kehendak leluhur aku tidak akan hancur. Kursi Master Sekte akan diberikan kepada kamu karena kamu adalah kandidat yang paling cocok. Petik 2. Melewati kursi untukku. Li Qiye sedikit terkejut. Su Yonghuang tersenyum, dan dia berkata dengan elegan sambil menatap Li Qiye. Para tetua tidak mau melayani aku ketika aku adalah guru sekte. Aku tahu ini di hati aku. Jika sekte ini tidak didirikan oleh leluhur aku sendiri, aku tidak akan mau terlibat dalam air berlumpur ini. Merevitalisasi Sekte Kuno Dupa Pembersihan, hal yang mudah untuk dikatakan. Membiarkan seorang gadis kecil berusia 13 tahun pada waktu itu untuk menjadi master sekte baru, ini adalah hal yang mustahil. Jika tetua Su tidak berpikir bahwa aku bisa berhasil mengembangkan Surya Immortal fisik dan membiarkan aku menjadi master sekte, aku tidak akan tinggal di belakang. Petik 2. Kata-kata Su Yonghuang sangat jujur dan langsung. Selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan menatap Li Qiye, lalu dia melanjutkan. Hari ini, ada penerus Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Ditambah lagi, aku harus kembali ke Heaven's Edge Suklan. Petik 2. Kamu dan nenek moyangmu. Li Qiye hampir mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia menutup mulutnya. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 96. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 96 babak 96. Fisik Sky Sign lengkap 2. Apa yang kamu bicarakan? Su Yonghuang dengan aneh menatapnya dan bertanya ketika dia mendengar Li Qiye mencoba berbicara. Li Qiye menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa. Sebelumnya, dia hampir mengatakan bahwa dia dan nenek moyangnya, Suru, sangat mirip. Bukan hanya karena matanya seperti Suru, tetapi karena dedikasinya yang rela berkorban juga sama. Seorang gadis kecil berusia 13 tahun yang lahir di Heaven's Edge Suklan menjadi master sekte dari Sekte Kuno Pembersihan Dupa, ini adalah masalah yang sulit. Kita harus tahu bahwa sekte itu sedang dalam kemunduran dan Heaven's Edge Suklan berkali-kali lebih baik daripada hari ini. Tahun itu, ketika kehadiran mengesankan Dupa Kuno Sekte Kuno menguasai 9 langit dan 10 bumi, jenis prestise dan kekuatan yang cemerlang ini tidak ada hubungannya dengan Suklan. Mereka hanya keluarga tersembunyi di salah satu sudut dunia. Tapi hari ini, ketika sekte sekarang dalam kemunduran, sebagai keturunan Suklan, dia bersedia untuk melangkah dalam rangka untuk merevitalisasi Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Seorang gadis berusia 13 tahun yang tidak disambut oleh para tetua sekte masih memilih untuk datang. Ini semua hanya karena Sekte Kuno Dupa Pembersihan diciptakan di tangan leluhurnya, Kaisar Abadi Minren. Hati Li Qiye tidak bisa menahan nafas.
Mengingat masa lalu membuat pikirannya lelah. Hal ini, dia enggan menyebutkan. Aku akan menjelaskannya dengan kelompok tetua Gu. Besok, aku akan memberikan tempat duduk kepadamu. Petik 2. Su Yonghuang langsung dan lugas dari hatinya. Mengenai posisi Master Sekte dari Cleansing Inchance Ancient Sect, dia tidak mengidaminya. Tu Buyu berdiri diam di belakangnya dan hanya mendesah ringan tanpa mengatakan apa-apa. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu salah tentang masalah ini. Kamu adalah keturunan Kaisar Abadi Minren, tidak ada yang lebih cocok daripada kamu untuk posisi ini. Selain itu, jika kamu adalah keturunan Minren, merevitalisasi sekte kuno dupa pembersihan, tepatnya, adalah tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab aku. Tidakkah begitu? Jadi untuk berbicara, kamu masih master sekte dan aku masih muridnya. Adapun kelompok tetua Gu, aku percaya bahwa cepat atau lambat, mereka akan mulai mempercayai kamu. Petik 2. Su Yonghuang menatap Li Qiye sebentar. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri dan pergi, tetapi tanpa ragu, dia setuju untuk tinggal. Pada hari penggalangan kepala naga, apakah suklanmu masih mengadakan upacara penghormatan besar? Ketika Su Yonghuang akan pergi, Li Qiye tidak bisa membantu tetapi mengajukan satu pertanyaan. Su Yonghuang, yang akan pergi, mendengar pertanyaan ini dan tubuhnya tampak bergetar. Dia berbalik dan menatap Li Qiye. Bagaimana kamu tahu tentang hal ini? Aku menghitung dengan jari-jariku. Li Qiye mengeluh sambil menghela nafas. Meskipun Su Yonghuang tidak menjawab, dia sudah tahu. Hari penggalangan kepala naga adalah hari ulang tahun Kaisar Immortal Minren, tetapi bahkan anak-anak Suklan tidak mengetahui hal ini. Meskipun suruh meninggalkan kemah Minren pada akhirnya dan pergi jauh dan tidak pernah melihat Minren lagi, dia masih sangat mencintainya. Hal ini selalu membuat Li Qiye malu karena dia membujuk suruh untuk mengikuti Minren tahun itu. Sayangnya, ada hasil seperti itu pada akhirnya. Su Yonghuang berbalik dan pergi, tetapi sebelum keluar pintu, Su Yonghuang tiba-tiba berbalik dan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu berasal, tetapi karena kamu membuat aku tetap tinggal, jangan lupakan satu hal, kamu adalah murid aku." Dan kemudian dia dengan lembut pergi. Setelah kepergian Su Yonghuang, Li Qiye tidak bisa menahan senyum. Setidaknya, mengenai bagian ini, dia tidak seperti nenek moyangnya, Suru. "Kakak, bisakah aku pergi juga?" Tu Buyu bertanya dengan ramah. Dia, monster berusia lebih dari 1000 tahun ini, terus memanggil Li Qiye, kakak laki-laki, berkali-kali namun tidak ada sedikit pun kecanggungan, ini benar-benar mengesankan. Li Qiye menatapnya tajam dan berkata, "Kamu menciptakan kekacauan situasi dan ingin aku untuk memperbaikinya untukmu pada akhirnya. Kamu, sebagai adik lelaki aku, di masa depan akan pergi ke tempat yang aku tuju. Jika aku mengatakan timur, kamu tidak akan berani pergi ke barat, kan?" Petik 2. Tu Buyu tidak sedikit marah, dan dia dengan ramah tersenyum dan berkata, "Kakak, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk masalah ini. Yang benar adalah bahwa kelompok Master Sekte sebelumnya membawa situasi berantakan ini. Aku hanya seorang murid dan hanya seorang pesuruh. Melakukan semua ini adalah kerja keras." Petik 2. Li Qiye memelototinya, tapi dia tidak punya cara untuk mengendalikan rubah tua ini. Tu Buyu baru saja pergi. Segera setelah itu, kelompok Gutisou tidak bisa menunggu lebih lama dan berlari ke dalam. Melihat Li Qiye, Tetua Sun segera bertanya, "Bagaimana itu? Apa yang kamu negosiasikan?" Petik 2. Bagaimana dengan negosiasi? Li Qiye perlahan berbicara. "Evil Invested Ridge, kita akan membahasnya dengan hati-hati lagi." "Evil Invested Ridge bisa menunggu." Tetua Qian dengan sedih berkata, "Tapi dalam perspektif aku, kita harus berbicara tentang kursi ketua sekte. Pendapat aku adalah bahwa kamu sekarang harus mengambil alih dan menjadi ketua sekte dari sekte kuno pembersihan dupa. Pada saat reformasi, pertama-tama kita akan menstabilkan kepercayaan para murid dan kemudian membangun moral yang lebih kuat." Petik 2. Aku merasa ini masuk akal. Tetua Wu menambahkan, Master Sekte selalu berada di luar sekte dan tidak memiliki prestise yang tinggi di dalam sekte tersebut. Dia bukan orang yang diinginkan publik. Reformasi besar kita membutuhkan moral yang stabil. Pada saat ini, jika kursi ketua sekte diberikan kepada kamu, tidak ada yang lebih baik. Kamu menjadi Master Sekte sepenuhnya dibenarkan. Petik 2. Meskipun ketua sekte harus turun tahta, dia masih bisa menjadi tetua. Kami hanya kekurangan satu saat ini. Petik 2. Tetua Zhou juga mencoba membujuk Li Qiye dan berkata, "Benar-benar tidak ada cara lain. Jika Master Sekte bersedia turun tahta, maka biarkan dia menjadi tetua tertinggi. Saat ini, sekte pembersih kuno dupa kami tidak memiliki tetua tertinggi." Petik 2. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kelompok tetua Wu ingin merebut kekuasaan.
Situasi sekte saat ini dapat digambarkan sebagai kekacauan internal dan secara eksternal dikelilingi oleh musuh. Untuk mereformasi dan merevitalisasi sekte ini, pasti ada seseorang yang bisa melakukan mukjizat dan memimpin mereka. Tanpa ragu, Li Qiye adalah kandidat yang paling tepat. Meskipun Su Yonghuang telah menjadi master sekte untuk waktu yang lama, dia selalu di luar, kehadirannya di dalam sekte sangat lemah. Apa pendapat Tetua Gu? Li Qiye dengan tenang menatap Gu Tizhou dan bertanya. Gu Tizhou memandangi mereka sejenak, lalu dengan pahit berkata, apa yang dapat aku? Tahun itu, aku membantu ketua sekte mengambil posisi. Sekarang, ingin tuan sekte turun tahta juga aku. Apakah aku tidak selalu digunakan sebagai pisau? Tahun itu, tuan menggunakan aku sebagai bilah. Dan sekarang, kamu semua juga menggunakan aku sebagai bilah. Benar-benar terasa seperti aku selalu memainkan peran orang jahat. Petik 2. Saudaraku Gu, tidak ada cara lain. Di dalam sekte, mengenai prestise dan status, hanya kamu yang bisa menggunakan pedangnya secara pribadi. Petik 2. Tetua Sun hanya bisa mengatakan ini. Gu Tizhou terdiam untuk waktu yang lama, tapi dia akhirnya berbicara dengan putus asa. Jika itu benar-benar untuk sekte, maka aku hanya bisa menanggung keburukan sekali lagi. Di sini, dia memandang Li Qiye dan berkata, Qiye, apa pendapatmu tentang ini? Biarkan kami melakukan ini, semua tetua kamu. Besok, kita akan membicarakan ini di ruang leluhur. Petik 2. Li Qiye melanjutkan. Sesepuh mengatakan sebelumnya bahwa kita masih memiliki potret patriark di sekte. Besok, bawa juga ke sana. Petik 2. Li Qiye membingungkan sesepuh sesaat. Akhirnya, mereka semua mengangguk dan mengucapkan salam perpisahan. Hanya, Tetua Gu Tizhou adalah yang terakhir pergi. Bagaimana tanah kuno? Gu Tizhou prihatin lebih dari siapapun tentang naik turunnya sekte. Setelah Li Qiye kembali, dia tidak mendapat kesempatan untuk bertanya tentang masalah ini. Untuk saat ini, itu sulit. Kami membutuhkan lebih banyak waktu. Dengan situasi kita saat ini, kita hanya bisa membiarkan masalah tanah kuno tergelincir. Kita harus berurusan dengan Evil Invested Ridge terlebih dahulu. Ini sangat penting bagi kami. Petik 2. Li Qiye berkata. Gu Tizhou berhenti sejenak, dan dia akhirnya berkata, namun, Evil Invested Ridge tidak lagi milik sekte kami. Orang bisa mengatakan bahwa Evil Invested Ridge milik seluruh dunia. Setelah dibuka, aku khawatir semua sekte terkenal di Grand Middle Territory akan datang. Pada saat itu, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk memasuki punggungan? Petik 2. Sebagai tetua, bagaimana mungkin Gu Tizhou tidak ingin memulihkan Evil Invested Ridge? Namun, sekte hari ini tidak lagi memiliki kekuatan ini. Dalam perspektif aku, saat punggungan dibuka, Sekte Dewa Surgawi, Kerajaan Permata Surgawi pasti akan datang. Dan jangan lupa berbagai klan dan warisan yang kuat, seperti Kerajaan Surgawi Selatan. Mungkin, ada kemungkinan bahwa raksasa yang tak terkalahkan seperti Azure Mysterious Ancient Kingdom juga akan tiba. Petik 2. Gu Tizhou bukannya tanpa kecemasan, dan dia berkata, apa yang harus kita bersaing dengan mereka? Yakinlah, tetua, Li Qiye dengan tenang berkata. Kali ini, aku secara pribadi akan memimpin pasukan dan pergi ke Evil Invested Ridge. Karena itu milik sekte kami, memulihkannya hanya masalah waktu. Mengenai perjalanan ini ke punggung bukit, siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh tanpa ampun. Petik 2. Gu Tizhou tahu bahwa Li Qiye tidak bersikap sombong dan tidak berpikiran. Namun, dia tidak tahu persis kartu rahasia Li Qiye untuk bersaing dengan klan Jiangzuo, Kerajaan Surgawi Selatan, dan bahkan Kerajaan Kuno Misterius Azure yang mengerikan. Baiklah, kami telah memutuskan untuk pergi ke Evil Invested Ridge. Saat itu terbuka, kita dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan akan benar-benar masuk. Petik 2. Akhirnya, Gu Tizhou juga setuju dengan pendekatan Li Qiye. Keesokan harinya, kelima tetua berkumpul di dalam ruang leluhur. Ada juga Li Qiye, Su Yonghuang, dan Tu Buyu. Hari ini, kita akan berbicara tentang posisi Master Sekte. Pertemuan semua orang membuat suasana terasa berat, jadi Li Qiye mulai lebih dulu. Di bawah situasi seperti itu, kelompok tetua Zhou semua diam. Mereka tidak ingin berbicara karena memaksakan turun tahta bukanlah hal yang mulia. Meskipun Su Yonghuang, sebagai ketua sekte, bukanlah sesuatu yang disambut oleh semua orang, kursi ketua sekte itu memang sah. Aku tahu semua tetua dan bahkan pelindung dan pemimpin bagian memiliki keraguan terhadap tuan sekte. Li Qiye perlahan berbicara. Namun, hari ini, inilah saatnya Master Sekte perlu menerima leluhurnya. Penerimaan leluhur. Para tetua tertegun sejenak. Mereka berpikir bahwa itu akan menjadi diskusi tentang posisi Master Sekte serta memaksa Su Yonghuang untuk turun tahta. Benar, ini adalah momen ketika ketua sekte harus menerima leluhurnya. Petik 2. Li Qiye berdiri dan berkata, Master Sekte kami,
Suyong Huang adalah keturunan patriark, Kaisar Abadi Minren. Apa? Berita itu baru saja keluar tetapi itu menyebabkan semua tetua terkejut. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 97. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 97 babak 97, menerima leluhur, 1. Hal ini tidak mungkin. Berita ini terlalu mengejutkan. Kepada para tetua, mereka tidak berani mempercayainya. Tetua Wu berdiri dan berkata, Patriark tidak pernah menikah seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa memiliki keturunan? Ya, ini tidak mungkin. Catatan resmi sekte itu tidak pernah menyebut keturunan patriark di masa depan. Petik 2. Tetua Qian tidak bisa membantu tetapi berseru. Kebenaran ini mutlak. Tu Buyu, yang berdiri di belakang Suyong Huang, berkata. Di bawah kepercayaan para tetua, aku meninggalkan sekte untuk menemukan keturunan patriark. Meskipun catatan resmi sekte itu tidak pernah menuliskannya, dalam beberapa anekdot dan tulisan, petunjuk tertentu masih tertinggal. Petik 2. Di sini, Tu Buyu menatap Tetua Gu dan melanjutkan. Tetua Gu, sekitar 1600 tahun yang lalu, apakah kamu ingat memiliki kesempatan untuk bertemu kakek Liu? Pada saat itu, kamu datang dengan master sekte sebelumnya. Pada saat itu, bukan hanya kakek Liu, aku juga hadir. Petik 2. Gu Taishou menatap Tu Buyu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri dan secara emosional berseru. Kakaulah remaja tahun itu yang membantu kakek Liu berdiri. Tetua Gu masih tidak lupa. Tu Buyu menganggukkan kepalanya dan berkata, benar, aku adalah murid kehormatan kakek Liu. Pada saat itu, aku memikul tanggung jawab besar sehingga nama aku tidak dicatat di antara daftar murid sekte itu. Petik 2. Kakek Liu. Kakek Liu yang mana? Para tetua semua gemetar karena di dalam sekte kuno dupa pembersihan, hanya ada satu orang yang disebut kakek Liu. Gu Taishou dengan lembut menghela nafas. Dia akhirnya duduk dan berkata, kakek Liu adalah benteng utama dari sekte kuno dupa pembersihan kami, leluhur Liu Sanjian. Leluhur Liu Sanjian. Kata-kata ini diucapkan dari mulut Gu Taishou sangat mengguncang ekspresi para tetua di dekatnya. Setelah Kaisar Mudamu, Liu Sanjian adalah yang paling terkenal di sekte itu sebagai bulwark nomor 1. Tahun itu ketika sekte Dewa Surgawi berperang melawan sekte kuno dupa pembersihan, Liu Sanjian adalah yang berkuasa. Leluhur Liu masih hidup. Berita ini sangat mengejutkan bagi para tetua yang duduk. Tetua Qian kehilangan kata-kata karena jika leluhur Liu masih hidup, ini berarti bahwa sekte masih memiliki karakter yang dapat bersaing dengan leluhur sekte Dewa Surgawi. Itu terakhir kalinya aku melihat kakek Liu. Gu Taishou menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat itu, aku tidak tahu bahwa kakek Liu memang leluhur Liu. Aku masih muda saat itu dan belum pernah melihat kakek Liu sebelumnya. Pada saat itu, aku mengikuti tuan untuk mengunjungi kakek yang terhormat. Namun, pada saat itu, situasi kakek Liu tidak terlalu optimis. Luka lamanya mengganggunya dan butuh bantuan untuk duduk atau berdiri. Setelah itu, aku tidak pernah bertemu kakek Liu lagi. Petik 2. Pada titik ini, semua tetua menatap Tu Buyu. Tu Buyu adalah murid Liu Sanjian, meskipun dia hanya seorang yang terhormat. Statusnya di sekte kuno dupa pembersihan masih lebih tinggi daripada kelompok tetua Gu. Sebenarnya, itu juga terakhir kali aku bertemu guru. Setelah itu, aku tidak pernah melihat kakek yang terhormat lagi. Petik 2. Mendengar ini, para tetua menjadi sedih. Tanpa ragu, leluhur Liu Sanjian tidak lagi berada di dunia ini. Tu Buyu berbicara, pertarungan 30.000 tahun yang lalu, kami menderita kerugian yang sangat besar. Secara tidak sengaja, kakek Liu mengetahui bahwa patriark memang memiliki beberapa keturunan. Kebetulan aku menjadi murid kakek Liu dan di bawah situasi yang suram, ia memerintahkan aku untuk menemukan keturunan patriark. Karena petunjuknya sangat terbatas, aku selalu berkeliaran di luar. Karena tanggung jawab aku tidak pernah berbicara kepada siapapun tentang masalah ini dan tidak ada dalam daftar murid. Aku hanya langsung menghubungi master sekte sebelumnya. Tetua Gu pasti bertemu aku beberapa kali. Petik 2. Gu Taishou mengangguk. Dia berpikir bahwa Tu Buyu adalah seorang utusan murid yang bertanggung jawab atas hubungan dengan pihak luar. Juga, karena Tu Buyu masih sangat muda saat itu ketika dia kembali ke sekte, dia hanya tahu Tu Buyu adalah seorang murid tetapi dia tidak menyadari tanggung jawab khusus Tu Buyu. Untuk menemukan keturunan patriark, aku bepergian keluar sebagai nomad selama lebih dari 1000 tahun. Waktu tidak mengkhianati hati yang tulus, pada akhirnya, aku akhirnya menemukan keturunan patriark. Petik 2. Tu Buyu berkata kepada semua sesepuh yang hadir. Para tetua saling memandang ketika tetua Zhou akhirnya bertanya. Ini,
bagaimana kita membuktikan bahwa Master Sekte adalah keturunan Patriark? Identitas tubuh Yu bukanlah masalah, tetapi bagaimana mereka dapat membuktikan bahwa Su Yonghuang adalah keturunan Patriark? Bagaimanapun, masalah ini adalah yang paling penting. Keturunan leluhur dan penerimaan leluhur, aku diberitahu oleh Patriark dalam mimpiku. Akhirnya, Li Qiye berkata, itulah sebabnya aku meminta para tetua untuk membawa potret Patriark. Para tetua saling melirik dan akhirnya, tetua pertama Gu Taizhou, dengan sangat hikmat, mengeluarkan sebuah kotak kayu kuno yang sudah runtuh. Dengan kedua tangannya, dia dengan hormat membawa kotak kayu ini. Permaisuri adalah Su Jenderal yang saleh yang telah mengikuti Patriark sepanjang hidupnya. Kontribusinya terhadap pembentukan Sekte Kuno Dupa Pembersihan dan Kerajaan Kuno Dupa Pembersihan tidak bisa dilepaskan. Setelah Patriark memikul kehendak surga, karena dia tidak ingin menghalangi langkahnya menuju puncak dan aspirasi keabadian, Permaisuri membawa keturunan Patriark ke lokasi terpencil dan meninggalkan Patriark. Petik 2. Pada saat ini, Li Qiye dengan hormat berkata, dunia tetap tidak menyadari hal ini, dan sama dengan Sekte. Sampai tadi malam ketika Patriark memberitahu aku dalam mimpi aku. Petik 2. Tahun itu, ia gagal memberi Suru gelar resmi. Suru mengerahkan banyak upaya sepanjang hidupnya dan harus hidup dalam pengasingan, jauh dari seluruh dunia dan pada akhirnya, dia tidak pernah meminta gelar resmi atau penghargaan pantas. Sebagai Dark Crow tahun itu, masalah ini adalah sesuatu yang menyakitkan hatinya. Hari ini, dia meminjam skema ini untuk memberi Suru gelar yang tepat. Meskipun sudah terlambat, setidaknya, itu bisa membuat keturunan Suru menerima leluhurnya. Kata-kata Li Qiye menyebabkan para tetua saling memandang. Pada akhirnya, Tetua Gu serius menganggukkan kepalanya dan berkata, aku telah membaca tentang masa lalu sejarah Patriark. Tahun itu, Jenderal yang mulia Patriark Su adalah seorang jenderal perempuan yang tiada taranya. Dia adalah yang paling awal untuk bergabung dengan Patriark. Ketika dia masih muda, dia sudah mengikutinya. Setelah Patriark memikul kehendak surga, semua jenderal diberi gelar kecuali untuk Jenderal Su yang saleh. Setelah itu, tidak ada banyak dokumen tentang Worgatsu dan keberadaannya tidak diketahui. Jadi itu karena Jenderal Su yang saleh adalah permaisuri. Petik 2. Li Qiye perlahan berkata, hal ini hanya kata-kata tanpa bukti. Karena para tetua mengatakan bahwa kita memiliki potret leluhur, kita dapat segera membandingkan untuk melihat apakah Master Sekte adalah keturunan atau tidak. Potret itu secara pribadi digambar oleh Patriark sehingga menyembunyikan kekuatan kaisar dan niat abadi. Master Sekte bisa menggunakan darahnya untuk menguji ikatan darah keluarga. Petik 2. Mendengar kata-kata Li Qiye, para tetua tercengang. Mengapa mereka tidak memikirkan hal ini? Akhirnya, di bawah perawatan penuh hormat dari Gu Taizhou, kotak kuno dibuka, sebuah potret diambil. Potret ini sangat tanggal, jumlah bulan yang telah dilewati tidak diketahui. Saat potret itu terurai, suara keras terjadi. Aura kaisar dengan marah terbang keluar dari potret. Aura ini hanya milik kaisar abadi. Orang bisa melihat seorang pria parubaya di dalam potret. Meskipun tidak ada banyak goresan dan tinta, beberapa baris saja sudah cukup untuk menguraikan kekalahannya yang tak tertandingi. Aura kaisar dipancarkan seperti gelombang dari potret. Meskipun aura kaisar ini tidak menekan siapapun, pada saat ini, aura ini mengalir di udara dan itu menyebabkan jiwa-jiwa menggigil. Orang lain tidak bisa tidak melakukan ibadah dengan kagum. Ini adalah rasa takut dan rasa hormat dari bagian jiwa yang terdalam. Menyaksikan penampilan dan merasakan aura Patriark, para tua-tua memegangnya dengan penuh pengabdian dan penghormatan. Mereka membandingkan wajah Patriark dengan wajah Su Yonghuang. Su Yonghuang adalah wanita yang sangat cantik. Tanpa potret untuk perbandingan yang teliti, itu benar-benar sulit untuk memikirkan Kaisar Abadi Minren ketika melihatnya. Li Qiye adalah orang yang paling sering melihat Minren. Dia melihat, dengan mata kepala sendiri, perkembangan Minren. Jadi, pertama kali dia bertemu Su Yonghuang, pikirannya sedikit tergerak karena dia segera tahu asal-usulnya. Ini terlalu mirip, terutama alisnya. Pesona alis ini benar-benar terlalu mirip dengan leluhur. Seolah-olah mereka berasal dari cetakan yang sama. Petik 2. Dengan hati-hati membandingkan, para tetua dibiarkan sangat terkejut. Terutama alis mirip pedang dari Su Yonghuang, identik dengan Minren. Ini juga hal yang meninggalkan kesan paling dalam bagi Li Qiye. Mata Su Yonghuang mirip dengan Suru, tetapi pesona alisnya sama seperti Kaisar Abadi Minren. Sekte Master dapat menjatuhkan darahnya untuk menerima ikatan keluarga. Ini adalah potret yang dilukis secara pribadi oleh Patriark. Dia telah memberitahuku dalam mimpiku bahwa jika Sekte Master benar-benar keturunannya, maka dia bisa mendapatkan penerimaan kekuatan Kaisar dan niat abadi. Petik 2. Pada saat ini, Li Qiye perlahan berbicara. Su Yonghuang memuncak di Li Qiye.
Faktanya, dia pada dasarnya tidak mempercayai Li Qiye mengenai instruksi mimpi sang leluhur. Tetapi di luar ini, apa yang bisa membuat Li Qiye begitu sadar akan hal-hal yang menyangkut Minren dan surga Suetgean Clan? Melihat potret leluhurnya, Su Yonghuang tidak bisa menahan emosinya lebih lama dan hatinya bersemangat. Su klannya juga memiliki potret Minren, tetapi itu tidak ditarik oleh Minren. Meskipun mereka sangat mirip, itu tidak memiliki aura kaisar. Aura ini hanya bisa ditarik oleh kaisar immortal. Akhirnya, Su Yonghuang menusuk jarinya dan setetes darah jatuh ke potret. Dalam sekejap, darah ini diserap oleh potret. Boom, dalam sekejap mata, kekuatan kaisar dan niat abadi meledak dengan ganas. Ada bayangan yang keluar dari potret. Saat bayangan ini muncul, ia menaklukkan 9 langit dan 10 dunia dan menyapu para dewa dan iblis. Aura menakutkan bayangan yang tak terkalahkan ini meluncur ke dunia. Di bawah kehadiran Saleh ini, matahari dan bulan tanpa cahaya dan langit dan bumi kehilangan semua warna cemerlang mereka. Dalam detik ini, banyak karakter agung dari Grand Middle Territory merasakan aura kaisar yang tak terkalahkan ini yang datang dan pergi hanya dalam sedetik dan sangat waspada. Aura kaisar. Makhluk kuno yang tak terhitung jumlahnya membuka kedua mata mereka. Tetapi aura kaisar ini menghilang terlalu cepat, sehingga mustahil bagi orang lain untuk menentukan. Adapun sekte kuno dupa pembersihan, saat aura menyapu, semua murid dibaringkan di bawah penindasan aura. Di dalam ruang leluhur, para tetua berbaring di tanah. Di bawah kekuatan ini, mereka tidak bisa tidak sopan. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 98. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 98 babak 98, menerima leluhur 2. Pada saat ini, satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Li Qiye. Li Qiye menyaksikan bayangan yang tak terkalahkan ini dan tidak mengatakan apa-apa. Bayangan yang tak terkalahkan menatap Su Yonghuang untuk sementara waktu, lalu menatap Li Qiye untuk waktu yang lebih lama. Akhirnya, semuanya berubah menjadi desahan lembut. Bayangan yang tak terkalahkan menghilang ke dalam kekuatan kaisar dan intensi abadi dan kembali ke dalam potret. Merasakan kehadiran leluhur, Su Yonghuang menjadi bersemangat dan emosional. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan leluhurnya. Lama setelah aura menghilang, para tetua akhirnya bisa berdiri, masih dilanda ketakutan. Pemandangan ini, bagi mereka, benar-benar terlalu hancur. Ini adalah semangat patriark yang kembali. Ah! Langit tidak akan menghancurkan sekte kuno dupa pembersihan kami. Tetua Zhou tidak bisa membantu tetapi berseru. Keturunan patriark kembali dan Li Qiye memiliki perlindungannya. Sekte kami pasti akan bangkit. Pada saat ini, para tetua bersemangat dengan air mata jantan di mata mereka. Semangat patriark muncul bersinar secercah harapan untuk sekte menurun. Kekuatan kaisar dan maksud abadi yang berubah menjadi bayangan yang tak terkalahkan. Ini adalah pemanggilan oleh darah Su Yonghuang. Bayangan itu secara pribadi memandang Su Yonghuang. Tanpa ragu, Su Yonghuang adalah keturunan kaisar abadi Minren. Namun, semangatnya tidak berhenti di situ. Dia secara pribadi memandang Su Yonghuang dan ini adalah bukti identitasnya. Yang lebih penting adalah bahwa patriark menatap diam-diam pada Li Qiye untuk waktu yang lama. Tanpa ragu, ini karena patriark sangat menghargai Li Qiye. Dia adalah pahlawan yang dipilih untuk revitalisasi sekte ini. Tentu saja, para tetua tidak tahu bahwa bayangan Kaisar Minren diam-diam menatap Li Qiye karena alasan yang berbeda. Meskipun, dalam kehidupan ini, Li Qiye tidak lagi menjadi Dark Crow. Nasib sejati dan jiwanya masih sama. Kekuatan kaisar dan niat abadi secara alami bisa mengenalinya. Akhirnya, para tetua membungkuk pada Su Yonghuang. Dipimpin oleh Gu Taizhou, mereka berkata, kami bodoh dan tidak tahu bahwa Master Sekte adalah keturunan patriark. Kami telah menyinggung kamu sebelumnya dan kami mohon maaf. Petik 2. Su Yonghuang sedikit mengangguk dan berkata, tetua terlalu baik. Tahun itu, aku hanya seorang gadis kecil berusia 13 tahun. Untuk dapat mengambil kursi ketua sekte adalah karena kontribusi dari para tetua, terutama tetua Gu. Tahun itu, kami tidak adil terhadap kamu. Karena situasi sekte itu tidak stabil pada waktu itu, aku tidak dapat secara terbuka mengungkapkan identitas aku. Petik 2. Masalah tahun itu sekarang semua di masa lalu. Semua orang hanya melakukan yang terbaik untuk sekte ini. Petik 2. Tetua Gu mengingat kembali dan berkata, hari ini, dengan kembalinya Master Sekte dan dengan Li Qiye, yang dilindungi oleh patriark, kita semua memiliki satu hati dengan tujuan merevitalisasi sekte kuno dupa pembersihan. Su Yonghuang mengangguk. Sebagai keturunan kaisar abadi, aura anggun dan anggunnya benar-benar alami. Li Qiye dengan senang tersenyum. Hari ini, kita akan membahas masalah kedua, yaitu Evil Invested Ridge. Munculnya semangat leluhur membuat para tetua bersemangat. Namun,
Karena Li Qiye mengangkat Evil Investitrix, suasananya menjadi lebih serius. Aku telah memutuskan bahwa kali ini, kita akan membawa generasi murid yang lebih muda ke Evil Investitrix. Akan ada 3 kelompok. Yang pertama akan menjadi murid dari Cleansing Jade Peak. Meskipun waktu mereka di sekte itu singkat dan budidaya mereka dangkal, ini adalah waktu terbaik untuk mengasah mereka. Kelompok lain akan dipimpin oleh Kudao Li. Kelompok ini dapat dianggap sebagai kekuatan elit sekte kami di masa depan, sehingga mereka perlu dilatih lebih banyak lagi. Kelompok terakhir, aku pikir, akan berasal dari generasi kedua, yang terdiri dari murid-murid yang relatif muda dan beberapa pemimpin daerah. Petik 2. Di sini, Li Qiye menatap semua tua-tua yang duduk dan berkata, memasuki Evil Investitrix, kali ini, tidak hanya bagi kita untuk memanen harta, tetapi juga untuk dengan jahat mengasah murid-murid kita. Aku khawatir semua sekte besar dan negara-negara di Grand Middle Territory akan datang. Bagaimana kita akan bersaing untuk memperebutkan tempat? Ditambah lagi, Evil Investitrix sangat berbahaya. Dengan kekuatan para murid kami, aku khawatir mereka hanya akan pergi untuk menerima kematian mereka. Petik 2. Tetua Sun berkata dengan khawatir. Bintik. Li Qiye tersenyum dan dengan acuh tak acuh berkata, tempat kami tidak ditentukan oleh orang lain. Ketika aku mengatakan kita bisa pergi, kita pasti bisa pergi. Siapapun yang menghalangi jalanku, bunuhlah tanpa ampun. Petik 2. Nada tenang Li Qiye melukis pemandangan berdarah. Aura tak terkalahkan dan mendominasi ini menggerakkan para tua-tua. Meskipun kultivasi Li Qiye dangkal, para tetua tidak berpikir bahwa dia sombong. Li Qiye adalah pahlawan yang dipilih untuk sekte, yang bisa memblokir Grand Dawn-nya yang tiada taranya. Tentu saja, kelompok tetua Gu terlalu percaya tahayul dengan perlindungan patriark. Dari sudut pandang mereka, dengan perlindungan seorang kaisar abadi, siapa yang bisa menghalangi jalannya? Secara alami, mereka tidak tahu bahwa Li Qiye tidak membutuhkan perlindungan dari patriark. Memasuki Evil Investitrix aku, bersama para muridku, juga akan ikut denganmu. Pada saat ini, kata Su Yonghuang. Sesaat kemudian, dia memanggil sekelompok murid. Murid-murid ini masih sangat muda. Yang tertua hanya sekitar usia pemimpin seksional. Murid-murid ini adalah yang diambil Su Yonghuang tahun itu. Plus, ada juga beberapa pemimpin seksional. Benih yang bagus. Melihat kelompok murid ini, Gu Taizhou tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan keras. Murid-murid ini lebih kuat dari para elit sekte dan bahkan bisa mengejar pelindung. Yang mengejutkan para tetua adalah bahwa hanya dengan 10 tahun, Su Yonghuang mengubah para murid ini menjadi para ahli dengan kekuatan pelindung, benar-benar menakjubkan. Kelompok murid ini diolah menggunakan sumber daya Suklan. Dia tidak meminta harta atau obat-obatan dari sekte kuno dupa pembersihan. Formasi Wargatsu, sangat bagus. Kelompok jenis ini paling cocok untuk medan perang besar. Mata Li Qiye jauh lebih tajam daripada yang lebih tua. Mengamati murid-murid ini, dia segera tahu bagaimana mereka dipersiapkan. Ketika datang untuk melatih para murid, Li Qiye adalah seorang Grandmaster yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Su Yonghuang terkejut dan menatap Li Qiye. Kelompok ini adalah kartu as baginya untuk merevitalisasi sekte, tetapi Li Qiye bisa melihat kebenaran di dalamnya. Dengan kemampuan misterius seperti itu, Li Qiye benar-benar tidak tampak seperti bocah 14 tahun. Formasi Wargatsu, Gu Taizhou tersentuh dan berkata, aku mendengar bahwa di bawah patriark tahun itu, ada pasukan seperti itu, mereka tidak bisa dihentikan oleh apapun. Mungkinkah kelompok ini dilatih dengan metode yang sama seperti tahun itu? Petik 2. Benar. Su Yonghuang tidak mengatakan apa-apa. Li Qiye sudah mengangguk. Ini memang memiliki karakteristik formasi Wargatsu tahun itu. Saat ini, satu-satunya kelemahan adalah bahwa ia kehilangan formasi RI atau stasiun formasi. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Ekspresi Su Yonghuang berubah. Kelompok ini secara pribadi diajarkan olehnya. Dia secara alami tahu kelemahan mereka, tetapi pada saat ini, Li Qiye dapat melihat mereka. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Li Qiye tersenyum dan dengan tenang berkata, aku menghitung dengan jari-jariku, dan kemudian aku tahu dengan jelas di pikiranku. Tahun itu ketika suruh memimpin pasukan ini, itu datang dari tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kekuatan dan kelemahan formasi God Warsu? Su Yonghuang menatap Li Qiye dengan marah. Tatapannya tampaknya ingin menembus Li Qiye. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia terlihat, dia tidak bisa melihat menembusnya. Melihat suasana dingin antara tuan dan murid, Gu Taizhou sibuk batuk dan dimediasi. Dengan tim ini, tidak ada yang lebih baik. Untuk alasan keamanan, aku juga akan pergi dan membawa potret patriark, untuk berjaga-jaga. Petik 2. Li Qiye tersenyum dan berkata, pasukan ini tidak perlu pergi.
Meskipun tidak memiliki formasi RAI atau stasiun formasi, pasukan ini berpengalaman dalam serangan dan pertahanan. Untuk saat ini, suruh mereka membuat stasiun pertempuran di sekte kuno pembersihan dupa. Mereka baru saja kembali sehingga mereka harus terbiasa dengan sekte. Di masa depan, ketika badai datang, mungkin mereka perlu menjunjung tinggi satu arah sendiri. Petik 2. Baik, melihat kepercayaan Li Qiye, Su Yonghuang juga setuju dan menganggukkan kepalanya. Tetua Gu pasti harus pergi, para murid membutuhkan kepemimpinanmu. Kemudian, Li Qiye menatap tubuh Yu dan berkata, kali ini, aku khawatir sekte ini akan kosong. Perlu sekte master untuk tetap tinggal dan melindunginya. Namun, Little Brother Tu tidak bisa malas. Kamu perlu mengerahkan kekuatanmu kali ini, jadi kamu akan pergi bersama dengan Tetua Gu. Petik 2. Identitas tubuh Yu sangat istimewa. Di sekte itu, sebagai murid kehormatan Liu Sanjian, statusnya bahkan lebih tinggi daripada kelompok Tetua Gu. Namun, tanpa sadar dia menjadi murid Su Yonghuang. Identitas ini kompleks dan menjadi berantakan. Biasanya, kelompok Tetua Gu tidak bisa memerintah tubuh Yu, tetapi hanya Li Qiye yang tidak peduli dan masih memanggilnya, adik laki-laki. Selama itu adalah perintahmu, tubuh Yu masih anggun tersenyum. Situasi ini membungkam para tetua. Identitas tubuh Yu terlalu rumit dan menyebabkan mereka sedikit malu. Tubuh Yu adalah murid dari Su Yonghuang dan Liu Sanjian. Pada prinsipnya, ini akan membuat Su Yonghuang generasi yang sama dengan Liu Sanjian. Namun, karena Liu Sanjian tidak lama di sini, tidak ada yang memiliki status untuk memperbaiki hubungan berantakan ini. Akhirnya, Li Qiye meregangkan tubuhnya dan tersenyum berkata, bagus, lalu diputuskan. Semua orang bersiap. Evil Invested Ridge akan menjadi medan perang pertama dari sekte kuno dupa pembersihan kami. Petik 2. Ungkapan itu diucapkan dengan cara yang biasa, tetapi ketika itu berasal dari Li Qiye, itu membawa udara heroik yang meliputi seluruh langit, 10 bagian mendominasi. Waktunya sudah dekat untuk pembukaan Evil Invested Ridge. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh Grand Middle Territory. Bahkan 100 kota di timur, bumi dirantai di selatan, tanah sunyi-sunyi di barat, dan tanah tanpa batas di utara semua memiliki sekte besar yang menerima berita ini. Faktanya, ada banyak sekte besar dan negara-negara kuat yang sebelumnya telah menghitung tanggal untuk pembukaan Bukit Jahat yang terinvestasi karena akan dibuka setiap 100 tahun sekali. Waktunya hampir 100 tahun sehingga tanggalnya semakin dekat. Banyak sekte dan negara dipersiapkan secara memadai, terutama kekuatan dalam Grand Middle Territory. Mereka sangat cemas untuk acara ini. Untuk semua orang, pembukaan punggungan berarti bahwa akan ada sejumlah besar obat-obatan roh dan herbal, biji saleh dan logam harta, dan bahkan rune ajaib dari Grand Dao Beast Heavenly, roda panjang umur dari roh umur panjang, darah panjang umur, itu berarti musim panen telah tiba. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 99. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 99 babak 99, Bukit Jahat yang terinvestasi, 1. Evil Invested Ridge adalah tanah harta karun di mata banyak sekte dan bangsa yang kuat. Tempat ini memiliki banyak biji yang saleh, sejumlah besar obat-obatan roh dan herbal, dan disertai dengan raungan binatang surgawi dan kelompok roh umur panjang. Meskipun, dalam legenda, Evil Invested Ridge berada jauh dari penguburan terlarang atau bumi kuno, itu masih merupakan tanah langka dengan harta dan kekayaan. Tidak ada yang bisa dengan jelas berbicara tentang asal mula Evil Invested Ridge. Beberapa mengatakan itu adalah tanah alami. Beberapa menggambarkannya sebagai tanah yang datang dari dunia lain. Beberapa juga mengatakan bahwa itu adalah tempat para dewa. 30.000 tahun yang lalu sampai kehilangan mereka di tangan sekte Dewa Surgawi, Bukit Jahat yang terinvestasi milik sekte kuno dupa pembersihan. Meskipun mereka berhasil mempertahankan tanah leluhur mereka, mereka tidak bisa berpegangan pada Evil Invested Ridge. Tahun itu, punggung bukit adalah tempat berburu sekte kuno pembersihan dupa. Tidak ada yang berani melakukan pelanggaran. Meskipun ada banyak harta yang menyebabkan mulut orang lain menjadi berair, tidak ada yang berani memiliki niat melawan sekte tersebut. Kekalahan sekte menyebabkan Evil Invested Ridge menjadi tempat tanpa pemilik. Meskipun sekte Dewa Surgawi adalah pemenangnya, semua sekte besar dan bangsa di seluruh Grand Middle Territory tertarik pada punggungan. Inilah sebabnya mengapa sekte Dewa Langit tidak berani memiliki punggungan sendirian dan harus berbagi dengan seluruh dunia. Karakter-karakter besar tertentu menghitung bahwa pembukaan Evil Invested Ridge akan terjadi paling lambat 1 tahun dan dalam waktu 3 bulan paling singkat. Jadi, pada saat ini, semua sekte besar dan negara-negara yang berpengalaman berteriak-teriak untuk mengirim murid-murid mereka dalam perjalanan ke Bukit Jahat yang terinvestasi, untuk melihat apakah mereka akan cukup beruntung untuk merebut harta dalam legenda. Adapun negara tuan rumah,
Kerajaan Permata Surgawi juga mengirim murid-murid mereka sebelumnya dan berkemah di pintu masuk ke Evil Invested Ridge. Selain menyapa para murid dari sekte besar dan negara-negara kuat dari 8 arah Grand Middle Territories, mereka juga bertanggung jawab untuk menentukan apakah sekte dan pembudidaya tertentu memiliki kualifikasi untuk masuk. Meskipun pepatah mengatakan bahwa Evil Invested Ridge adalah bagi dunia untuk berbagi, pada kenyataannya, sekte yang bisa memasuki punggungan adalah semua sekte besar dan negara-negara kuat, atau tiran terkenal dari satu arah. Adapun sekte kecil atau pembudidaya biasa, mereka tidak akan berharap untuk memenuhi syarat untuk memasuki Evil Invested Ridge. Evil Invested Ridge sebenarnya tidak jauh dari sekte kuno dupa pembersihan. Paling-paling, itu hanya 100.000 mil. Jika batas lama sekte dupa kuno pembersihan menyerupai siput laut, maka sekte saat ini akan terletak di ekornya dan Evil Invested Ridge akan berada di mulutnya. Mereka harus melewati tanah kuno sekte. Menghitung tanggal sedikit, waktu sampai pembukaan semakin dekat. Li Qiye ingin pergi lebih awal ke punggungan dan menunggu tanggal pembukaan. Semua murid yang dipilih sedang menunggu. Pada titik ini, Niu Fan dengan cepat berubah menjadi siput raksasa. Karena ada banyak murid yang pergi, tubuh Niu Fan menjadi lebih besar, seperti gunung raksasa. Melihat siput raksasa ini, semua murid tercengang. Selama masa pertumbuhan mereka, ini masih kali pertama mereka melihat siput yang sangat besar. Mulai, dengan perintah Li Qiye, Niu Fan membawa semua murid sekte ke arah Evil Invested Ridge di depan. Para murid yang duduk di atas siput menikmati pengalaman yang segar dan menyenangkan ini. Ada sekitar 1.000 murid yang datang bersama Li Qiye saat ini. Di luar 300 murid dari Cleansing Jadepik, Ku Daoli dan Protektor Mo juga memimpin kelompok bersama dengan Tu Buyu dan tetua pertama Gu Taishou. 4 tetua lainnya tinggal di belakang untuk melindungi sekte. Sebagai pelayan Li Qiye, Li Xuangyan juga datang. Dia juga merupakan bagian utama dari kekuatan Li Qiye sehingga dia harus membawanya bersama. Adapun Nan Huairen, sebagai pesuruh Li Qiye, ia tentu saja ingin ikut. Nan Huairen benar-benar setia sehingga jika ada rampasan, Li Qiye tidak akan melupakan bagiannya. Pada kenyataannya, sebelum kelompok sekte dupa kuno pembersihan memulai perjalanan mereka, sudah ada orang yang ditempatkan di pintu masuk Evil Invested Ridge. Pintu masuk adalah punggungan horizontal besar. Itu seperti naga raksasa yang tergeletak di bumi, seolah itu adalah pemisah antara langit dan bumi. Pintu masuk ini berada di depan punggungan yang memiliki panjang jutaan kilometer. Saat seseorang berdiri di atas punggung bukit untuk mengabaikan semua arah, itu memberi perasaan bahwa seluruh dunia kecil dibandingkan. Pintu itu berada di puncak tertinggi di wilayah ini, sangat luar biasa. Tentu saja, ini hanya pintu masuk, Evil Invested Ridge yang sebenarnya lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Di pos pemeriksaan pertama punggungan, ada tim yang dikirim oleh Kerajaan Permata Surgawi. Barisan depan ini dimaksudkan untuk menyambut para murid dari sekte besar sebagai tuan rumah, tetapi mereka juga menentukan siapa yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Kelompok pelopor sekte Dewa Surgawi secara pribadi dipimpin oleh Zhen Weiho. Zhen Weiho adalah bangsawan kerajaan dari generasi sebelumnya, seperti halnya Zi Sanho. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa klan Zhen Weiho memiliki hubungan yang baik dengan klan Dong. Pada saat yang sama, hubungan pribadi Zhen Weiho dengan Dong Shenglong sangat baik. 1. Saat pasukan kerajaan Permata Surgawi ditempatkan di punggungan, banyak pembudidaya telah mendengar berita tersebut. Terutama para pembudidaya tanpa sekte dan yang lebih lemah, mereka datang lebih awal dan menyaksikan dari kejauhan. Penggarap tanpa sekte ini, bersama dengan yang lebih lemah, benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Evil Invested Ridge. Namun, mereka masih ingin melihat situasi dan mengambil keuntungan jika ada kesempatan, mungkin mereka bahkan bisa menyelinap ke dalam punggungan. Jika tidak, mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengamati tokoh-tokoh besar sekte besar dan negara-negara kuat untuk sedikit. Bahkan ada kesempatan untuk menyaksikan aura makhluk tercerahkan dan orang suci kuno, ini kemudian akan menjadi perjalanan yang bermanfaat. Setelah garda depan Kerajaan Permata Surgawi ditempatkan di pintu masuk, para pembudidaya tanpa sekte ini tahu untuk tinggal jauh. Mereka tidak cukup bodoh untuk melawan monster raksasa seperti Kerajaan Permata Surgawi. Hun Yuanhou telah tiba. Tidak lama setelah Zhen Weiho menyelesaikan perkemahannya, ada Royal Noble lain yang datang dengan menunggang kuda naga. Royal Noble ini hanya memiliki 3 hingga 5 pengikut, tetapi ia memiliki energi darah primordial yang kuat yang menyebabkan peladang yang lebih lemah kehilangan warna mereka. 2. Hun Yuanhou cukup sulit untuk dinilai, hanya diberikan gelar Royal Noble selama tidak lebih dari 50 tahun. Namun dia sudah mendapatkan izin khusus Raja Mortal untuk memiliki kualifikasi memasuki Evil Invested Ridge. Menyaksikan kedatangan Hun Yuanhou dari jauh, banyak pembudidaya berkata dengan kagum. Zhen Weiho, sebagai pembawa acara,
hanya menggenggam tangannya untuk menyambut kedatangan Hun Yuanhou dan tidak menyiapkan pengaturan khusus untuknya. Hun Yuanhou, di depan Zhen Weihou, juga sangat berhati-hati dan mengatur semuanya sendiri. Kemudian, ada banyak bangsawan kerajaan lainnya dari kerajaan permata surgawi, dengan kualifikasi untuk memasuki bukit jahat yang terinvestasi, yang juga tiba satu demi satu. Namun, dalam kelompok mereka sendiri, hanya satu Royal Noble yang benar-benar bisa masuk. Valet Cloud Sekte telah tiba. Seiring berlalunya hari, ada banyak murid dari sekte besar dan negara-negara kuat di luar kerajaan permata surgawi yang datang. Valet Cloud Sekte tiba dari pelangi di langit, membentang melintasi punggungan. Setelah murid-murid Valet Cloud Sekte tiba, Zhen Weihou memerintahkan beberapa murid untuk menyambut mereka. Para murid dari Valet Cloud Sekte semuanya luar biasa dan memiliki energi ungu. Orang bijak akan memperhatikan bahwa mayoritas murid-murid ini telah melangkah ke alam primal surga. Bagi generasi muda, untuk dapat mencapai alam primal surga adalah pencapaian yang luar biasa. Terutama ketika 10 tahun yang lalu, itu masih selama era Dao sulit. Dengan kurangnya kehendak surga dan bagaimana esensi dunia mengering, itu membuat kultivasi menjadi sangat sulit. Danau naga terbang juga telah tiba, barang yang sangat panas. Aku mendengar bahwa kali ini, Danau naga terbang secara pribadi dipimpin oleh tuan mudanya. Rumor mengatakan bahwa tuan muda Flying Dragon adalah piton raksasa yang dibudidayakan menjadi iblis, dan bahkan ada kesempatan baginya untuk menjadi raja iblis di masa depan. Petik 2. Seseorang dengan geram berkata, kedatangan Danau naga terbang membawa auman naga. Satu naga raksasa membentang di langit dan membawa 100 murid. Mereka semua sangat berbakat. Namun, murid-murid Danau naga terbang semuanya iblis berpengalaman dalam Dao dan memiliki penampilan yang berbeda. Beberapa memiliki tubuh manusia tetapi kepala elang, beberapa memiliki tanduk sapi, dan beberapa di belakang memiliki kepala manusia di tubuh burung. Kenapa tidak ada orang suci kuno yang datang? Melihat kedatangan negara-negara baru bersama dengan sekte-sekte besar, beberapa pembudidaya yang tidak berpengalaman tidak tahu alasannya dan dengan penuh rasa ingin tahu bertanya. Ada sesuatu yang tidak kamu sadari. Legenda lama mengatakan bahwa Evil Invested Ridge adalah tempat untuk melatih para murid sekte kuno dupa pembersihan. Itu dimaksudkan sebagai tempat pelatihan neraka dan hanya diberikan kepada generasi yang lebih muda, sehingga hanya para pembudidaya di bawah alam Sein kuno yang bisa masuk. Kalau tidak, setiap pembudidaya yang lebih tinggi akan ditekan oleh kekuatan abadi. Petik 2. Seorang pembudidaya tua berkata, seorang kultivator yang bahkan lebih berpengalaman dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, orang suci kuno tidak akan dengan mudah muncul saat ini. Era Dao yang sulit membuat semua orang menderita selama 30.000 tahun. Mayoritas karakter akbar di atas level makhluk tercerahkan semuanya telah diselesaikan sebelum 30.000 tahun terakhir. Dalam 30.000 tahun ini, tidak peduli apakah mereka adalah orang suci kuno atau raja surgawi, pembudidayaan mereka terjebak di tempat yang sama sehingga orang suci kuno baru di era terakhir dapat dihitung dengan jari seseorang. Karena itu, semua orang suci kuno dari 30.000 tahun yang lalu mati karena usia tua, atau mereka secara paksa membekukan masa hidup mereka dan enggan untuk pergi keluar. Petik 2. Legenda mengatakan bahwa 30.000 tahun yang lalu, Raja Naga Hitam tiba-tiba menjadi marah dan berperang melawan Kaisar Abadi Takong, ingin merampas kehendak surga yang dipikulnya. Pertempuran ini adalah pembunuhan sampai pada titik di mana para dewa menangis dan iblis meratapi. Pada akhirnya, kehendak surga tercabik-cabik. Setelah ini, energi dunia mengering dan ini menjadi 30.000 tahun paling sulit bagi para pembudidaya. Selama masa-masa sulit seperti itu, banyak karakter hebat yang telah mencapai Enlightened Being dan Ancient Saint tidak dapat mengambil setengah langkah maju karena esensi dunia yang mengering, sehingga kultivasi mereka tetap berada di tempat yang sama. Era ini menyebabkan makhluk tercerahkan dan orang suci yang tak terhitung jumlahnya mati karena usia tua. Orang-orang yang berhasil lolos dari nasib ini semua membeku seumur hidup mereka dan pergi ke isolasi fana dan tidak berani muncul di dunia. 3. 1. Hou memang judul. Dengan semua house ini muncul. Kamu berarti bangsawan atau markis dan diberikan oleh Raja Mortal. 2. Hun Yuan sama dengan primordial. 3. Isolasi fana sama dengan sesi kultivasi yang akan menentukan apakah kamu hidup atau mati. Juga, ini adalah penjelasan mengapa para tetua sekte dupa kuno pembersihan semua terjebak di Royal Noble dan di bawah. Bahkan jika bakat mereka terbatas. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 100. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 100 babak 100, Bukit Jahat Terinvestasi, 2. Era yang sulit ini baru berakhir 10 tahun yang lalu. Begitu banyak jenius mengakhiri jalan mereka di alam tercerahkan.
Untuk dapat mencapai alam Sein kuno akan berarti bahwa orang itu adalah bakat yang tiada taranya. Dalam 30.000 tahun terakhir ini, para jenius yang tak terhitung jumlahnya meratapi dilahirkan ke generasi yang salah. Boom, boom, raungan gemuruh bergema di langit. Tiba-tiba, ada sekelompok kavaleri mengendarai udara. Kuda jantan mereka yang saleh di bawah mereka bergerak seperti kilat ketika mereka menginjak-injak ruang kosong, berjalan beberapa ratus mil hanya dalam sedetik. Kavaleri ini yang datang dari langit meninggalkan aliran bayang-bayang karena kecepatannya yang luar biasa. Neih, setelah lama meringkuk, kavaleri, seperti gelombang baja yang lebat, tiba-tiba berhenti di atas tebing. Ada hampir 1.000 pengendara tetapi formasi mereka sangat terorganisir. Itu sealami air yang mengalir dan awan yang mengambang. Pasukan kavaleri ini dibalut dengan warna murni baju besi yang sama seolah-olah mereka baru saja kembali dari medan perang. Murid-murid pasukan sedang bersantai dengan niat membunuh. Seluruh tim bersikap dingin dan tak berperasaan dengan aura pembunuh yang memenuhi langit dan membuat orang lain tidak bisa bernapas. Semua orang menahan nafas memikirkan kekuatan menakutkan surga yang mampu mempersiapkan kavaleri besi yang begitu kuat. Ini harus menjadi sekte atau bangsa yang kuat. Klan Jiangzuo. Melihat pemandangan ini, banyak orang terkejut menyaksikan garis keturunan kuno yang sebenarnya. Bahkan Master Sekte Violet Cloud Sect tidak bisa membantu tetapi bergumam. Generasi klan Jiangzuo ini pasti ganas dengan gelombang bakat. Melihat klan kuno seperti itu, kelompok jenius yang arogan Danau Flying Dragon juga kehilangan warna dan tidak berani memprovokasi keberadaan kuno tersebut. Klan Jiangzuo, keberadaan yang bahkan lebih tua dari sekte dupa kuno pembersihan. Seorang dewa iblis ular dari Danau Naga terbang sangat mengerikan dan bergumam. Kavaleri besi klan Jiangzuo dipimpin oleh seorang pria muda. Dia dingin dan tanpa emosi. Dia dikelilingi aura yang saleh dan tubuhnya mirip dengan gunung batu giok, namun ia masih bisa melompat turun dari kuda jantan yang saleh dengan mudah. Jiangzuo Hou, orang ini sangat tak terduga. Dia baru berusia sekitar 20 tahun tetapi sudah menjadi seorang Hou. Petik 2. Bahkan seorang royal noble resmi, seperti Hun Yuan Hou, tersentuh ketika dia melihat pemuda ini. Melihat kedatangan Jiangzuo Clan, Zhen Wei Hou tidak berani ceroboh dan secara pribadi menyambut mereka. Klan Jiangzuo, sangat kuno. Itu tidak hanya lebih tua dari sekte kuno dupa pembersihan tetapi beberapa bahkan mengatakan bahwa seorang raja berbudi luhur yang luar biasa berasal darinya dan dia adalah musuh kuat Kaisar Abadi Minren ketika dia masih muda. Bahkan ada desas-desus bahwa Kaisar Immortal muda Minren telah kehilangan dia sebelumnya. Petik 2. Raja yang mulia Jiangzuo. 1. Iblis Lord of the Flying Dragon Lake berseru. Aku mendengar bahwa dia adalah saingan Immortal Emperor Minren selama masa mudanya, tapi sayangnya, dia masih kalah di tangan Kaisar Immortal Minren pada akhirnya dan tidak bisa memikul Will Heaven's Will. Para kultivator lain yang mendengarkan menjadi heran karena akhirnya menyadari betapa menakutkannya klan Jiangzuo. Ketika Minren lebih muda, dia bisa digambarkan sebagai yang tak tertandingi di antara generasinya. Meskipun asalnya rendah hati, dia telah menyapu banyak musuh yang kuat ketika dia masih muda. Dia bahkan masuk tanpa izin ke pemakaman terlarang dan bertarung di dalam bumi kuno. Oh, betapa muda dia yang tak terkalahkan. Namun, nenek moyang klan Jiangzuo mampu mengalahkan Minren muda, keberadaan ini tidak bisa diremehkan. Raja Saleh Jiangzuo, pada era itu, memang seorang jenius muda yang terkenal di seluruh dunia Kaisar Fana. Jiangzuo Ho, kehadirannya tepat di belakang leluhurnya, Raja Mulia Jiangzuo. Seorang pembudidaya yang lebih tua dari Violet Cloud Sekte bergumam. Aku mendengar bahwa klan Jiangzuo memiliki harapan yang sangat tinggi padanya dan percaya bahwa dia pasti dapat melebihi leluhurnya. Saat ketika era Dao sulit belum berakhir, Jiangzuo Hou sudah menjadi bakat besar. Saat ini, ada rumor bahwa ia telah melangkah ke kerajaan Royal Noble. Petik 2. Banyak murid dari sekte besar dan negara-negara kuat datang setelah kedatangan klan Jiangzuo, tetapi prestise mereka kurang dibandingkan. Fakta bahwa klan Jiangzuo masih tetap begitu relevan sampai sekarang adalah indikasi kekuatan menakutkan surgawi mereka. Tebing atas punggungan dipenuhi dengan banyak pembudidaya yang mulai mendirikan kemah mereka. Beberapa memiliki paviliun harta karun melayang di langit dengan murid-murid mereka yang tinggal di dalam. Beberapa memiliki kapal raksasa kuno sebagai rumah sementara mereka. Ada juga banyak pembudidaya di tanah yang berkumpul berbondong-bondong, hanya untuk membahas masalah baru-baru ini. Namun, para pembudidaya yang datang ke Evil Invested Ridge tidak hanya terbatas pada ini. Di langit, kadang-kadang akan ada pembudidaya yang mengendarai pedang atau elang mereka untuk tiba. Dan kadang-kadang bahkan gunung terbang besar akan muncul, ada banyak adegan yang penuh warna dan aneh. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa orang yang tiba di tanah tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki bukit jahat yang terinvestasi. Pada akhirnya, bagi para pembudidaya, mencapai alam mandat surga akan memungkinkan seseorang untuk menggunakan harta terbang untuk terbang.
Setelah mencapai alam primal surga, para pembudidaya bisa menginjak ruang untuk terbang. Seorang kultivator yang tidak dapat terbang, ini cukup untuk menunjukkan betapa rendahnya kultivasi mereka. Penggarap atau sekte berpangkat rendah seperti ini pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki punggungan. Bang, bang, bang. Saat ketika banyak pembudidaya sangat menunggu kedatangan sekte yang lebih besar yang datang untuk bergabung dengan partai di Evil Invested Ridge, gunung-gunung dan bumi tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada earthbull yang mengguncang tubuhnya. Banyak pembudidaya takut ke titik di mana mereka melarikan diri ke langit untuk menghindari getaran. Apa yang terjadi? Apakah Evil Invested Ridge ingin membuka? Petik 2. Seorang kultivator yang terkejut berseru. Namun, sangat segera, banyak orang menemukan bahwa itu bukan sesuatu yang seperti itu. Pada saat ini, mereka melihat siput raksasa perlahan merangkak naik ke punggungan, itu sebesar gunung. Melihat siput raksasa ini, banyak orang yang tercengang. Banyak dari mereka tidak melihat siput sebesar itu sepanjang hidup mereka. Yang lebih mengejutkan adalah di atas punggung siput, ada sekelompok lebih dari 1.000 orang. Melihat betapa lambatnya siput merangkak di punggung bukit, banyak pembudidaya tidak bisa menahan tawa. Mereka belum pernah melihat hal yang lucu sebelumnya. Brengsek, kalian punya kaki belum tahu cara berjalan. Kamu semua duduk di punggung siput, apakah kamu tidak takut menghancurkannya sampai mati? Petik 2. Seorang kultivator merasa bahwa adegan ini terlalu lucu dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan tersenyum. Yang lain dengan keras mencibir ke arah orang-orang yang duduk di siput. Siputmu merayap begitu lambat, apakah kamu ingin semua orang membantu mendorongmu? Kalau tidak, tahun berapa kalian semua benar-benar merangkak ke sini? Petik 2. Ini menyebabkan gelombang tawa lain dan semua penonton merasa bahwa adegan ini terlalu tidak rasional. Tentu saja, itu adalah kelompok Li Qiye di belakang siput. Dengan kecepatan Niu Fan, dia bisa merangkak naik dalam sekejap, tetapi Li Qiye hanya menikmati pemandangan di sekitarnya saat dia dipenuhi dengan nostalgia. Menghadapi gelombang demi gelombang tawa, tubuh Yu dan Bu Taishou bisa dengan tenang duduk di sana, tetapi orang-orang dengan kulit tipis, seperti Luo Fenghua, tidak bisa melakukan apapun kecuali tersenyum secara ajaib dengan sedikit rasa malu. Li Qiye juga setenang dewa kuno dan dia dengan santai duduk di tempat yang sama sambil menikmati perjalanannya. Dia pada dasarnya tidak peduli dengan tawa orang banyak. Mengendarai siput ini menuju puncak bukit itu seperti mengendarai kuda jantan yang saleh di halaman rumahnya sendiri, nyaman dan santai. Ketika siput itu mendaki bukit, banyak pembudidaya dari kerajaan permata surgawi mengenali bendera sekte kuno dupa pembersihan dan berkata, ini adalah orang-orang dari sekte kuno dupa pembersihan. Melihat bahwa itu adalah sekte kuno dupa pembersihan, ini menyebabkan banyak pembudidaya lain saling melirik dalam kebingungan. 30.000 tahun yang lalu, ini adalah wilayah sekte ini. Selama tahun-tahun itu, siapa yang berani berkumpul di tempat ini? Hari ini, sekte kuno dupa pembersihan menurun. Tidak hanya dunia dapat berkumpul di tempat ini, tetapi sekte dupa kuno pembersihan, sebagai pemilik sebelumnya, telah lama kehilangan kualifikasi untuk memasuki punggungan. Setelah perang 30.000 tahun yang lalu, sekte Dewa Surgawi tidak mengizinkan sekte kuno dupa pembersihan terlibat dengan punggungan. Pada kenyataannya, Cleansing Inchance Ancient Sect tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanggar batas. Namun, sekte dupa pembersihan kuno telah tiba hari ini dan menyebabkan banyak pembudidaya menjadi bingung. Ini berarti bahwa akan ada konflik antara mereka dan sekte Dewa Surgawi, bersama dengan kerajaan permata surgawi. Beberapa garis keturunan dari dalam kerajaan permata surgawi diam-diam waspada karena tidak lama sebelum ini, sekte dupa kuno pembersihan telah mengeksekusi Dong Senglong dan Lai Zhanhou. Mereka bahkan dengan arogan menghancurkan kehendak Raja Mortal. Ini memicu badai besar dan semua orang berpikir bahwa sekte kuno dupa pembersihan tidak peduli dengan wajah kerajaan permata surgawi. Namun, 9 Saint Iblis Gerbang mengambil langkah dan menyelesaikan masalah ini. Tetap saja, masalah ini belum berlalu terlalu lama. Sekte kuno dupa pembersihan kini tiba di punggung bukit. Bukankah ini menyulitkan sekte Dewa Surgawi? Duduk di punggung Niu Fan, Li Qiye memandang melalui pintu masuk batu kuno di tepi tebing dan tidak bisa membantu tetapi menjadi emosional. Berhenti. Pada saat ini, teriakan nyaring dan memekakkan telinga terdengar di udara. Zhen Weihou membawa tim untuk memblokir jalan dan berseru dengan marah. Bu Taishou, jalan ini diblokir. Pada saat ini, kemarahan Zhen Weihou mencapai langit dan dia tidak menahan aura royal nobelnya. Itu berguling maju, ingin menekan para murid dari sekte kuno dupa pembersihan. Mengapa itu diblokir? Bu Taishou berdiri dan menatap Zhen Weihou. Zhen Weihou kembali menatap Bu Taishou. Dia dan Dong Senglong memiliki hubungan pribadi yang hebat tetapi Dong Senglong dieksekusi oleh Cleansing Inchance Ancient Sect. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam pada sekte ini? Jika bukan karena perintah dari Raja Mortal,
dia akan mengklaim keadilan untuk Dong Senglong. Sekte kecil seperti Sekte Dupa Kuno Pembersihanmu berani datang ke tempat ini. Zhen Weihou dengan dingin merengut dan dengan jijik berkata, Sekte Kuno Dupa Pembersihan kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki bukit jahat yang diserang. Itu benar, Evil Invested Ridge tidak lagi milik sekte kamu. Kembalilah sejauh apapun kamu berasal dan jangan mencari masalah. Petik 2. Orang-orang dari kerajaan permata surgawi mulai mencibir. Li Qiye, dari awal sampai akhir, tidak pernah memandang Zhen Weihou. Dia dengan tenang berkata, tempat-tempat yang ingin aku tuju, masih belum ada yang bisa menghentikanku, Tetua Gu, buat dia berguling. Petik 2. Satu paragon virtuos peringkat lebih tinggi, sangat dekat dengan Kaisar Abadi. Ya ada jajaran dalam virtuos paragons juga. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.